Oke, udah di record. Mau tes share screen dulu. Oh, sudah aman. CV. Halo Mbak Burai Duyanti, ini panggilannya apa nih Mbak? Halo Mas. Halo, Kak Urai. Ya. Panggilannya Urai. Halo. Oh, Burai. Urai. Siap. Urai di mana ya? Di Pontianak ya? Iya, aku di Pontianak Mas, di Kalimantan Barat. Masuknya waktu Indonesia Barat, Timur, atau udah tengah ya? Kalimantan Barat Masih itu. WIB, masih barat. Oh, masih WB, masih Barat ya? Mm-mm. Yes, keren sekali, Urai. Ipar adalah maut. Jadi kamu ikut andil ya, nulis naskah Iya, Perambut itu ya, berarti ya, Bre ya? benar. Jadi aku yang Wah, jadi luar penulis biasa. skenarionya. Jadi kayak kalau udah nulisnya tuh kayak udah nonton, udah tahu gitu ceritanya. Bener banget, aku udah nonton loh filmnya, kayak bener-bener Nah, greget. filmnya, nonton seriesnya juga. Karena seriesnya Iya, itu dia detail dengan kisah nyata aslinya. Karena kan kalau yang film itu kan dia sat ya, karena kan durasi filmnya kan nggak panjang tuh. Tapi ketika di iya. seriesnya itu kayak lebih valid sama lebih detail lagi tuh kisah-kisah Rani Arisnya. Iya, betul. Soal pas Mantap share sekali. di grup ini, Mas Randa disuruh share grup kantor cabang. Oh, ternyata ini yang nulis. Dengan film-filmnya itu langsung rame sih Mbak Aura. Iya, itu memang booming sekali ya. Orang pada tulis sama si Raninya gitu. Nah, nanti kita coba sharing-sharing di kegiatan pada malam hari ini. Mungkin di sini juga waktu ajan Isya karena di Wita saya nih Mbak Ura. Kalau Mas Randa kan udah WIT ya, Iya, wait. lebih malam lagi. Kita tunggu aja ya sampai teman-teman bergabung. Iya, nggak apa-apa Siap, Mas. Bersama Kak Urai. Ini kita coba sapa-sapa dulu kali ya Mas Randa ya. Siap. Nah ini coba kita udah beberapa, ada yang join. Ini ada Mbak Hanum Salsabila, ini Mbak Hanum kayak ini. Selamat malam Mbak Hanum. Boleh perkenalan? Iya, malam Mas. Boleh Baik. perkenalan Mbak dari kantor mana, cabang mana? Oke, perkenalkan. Nama saya Hanum Salsabila sebagai PATT Administrasi Klaim dari KC Cirebon. Oh, dari Cirebon. Oke. Halo, Enjoy ya Kak Mbak. Hanum, salam kenal. Iya, salam kenal. Cirebon kalau Siapa nggak salah lagi? ada teman tuh. Siapa ya namanya? Lupa lagi. Cirebon. Dari kantor cabang Kerawang. Angkatan kita Mas Randa. Iya, ada si Fajar kalau nggak salah lah. Tapi ini, iya Fajar. Dapat nggak Hanum sama Fajar? Mas Fajar. Fajar tuh adanya Syams Fajar sih. Nggak ada. Fajar. Kayaknya nggak ada sih Fajar aja mah. Cirebon. Enggak. Pak Budi dulu pernah di Cirebon juga kalau nggak salah. Pak Budi Setiawan. Okay. Oh, Mbak Dila, kenal nggak sama Hanum? Oh iya, Mbak Dila. Satu kantor cabang dulu. Oke, kita lanjut. Mas Randa sudah dari Mbak Hanum, sekarang ke ada Syarifah Ria Rizkia nih. Selamat malam Mbak Syarifah. Selamat malam Mas. Boleh perkenalan Mbak Syarifah? Kayaknya lagi hujan di sana ya? Iya, lagi hujan. Sambil dari mana? barbel. Dengerin ini. Dari kantor cabang mana Mbak Syarifah? Dari mana Kak Syarifah? Cabang Sintang Mas. Oh, Sintang. Ya, Kabupaten Kapuas Hulu. Oh, ya, Kabupaten Sintang. Dulu di Sintang sempat nggak dapat kepala cabangnya Pak Andi Budiono? Iya, Pak Andi ya.
Tapi Oh, saya dapat nggak ya. ketemu sama Pak Andi, saya masih di Pontianak waktu itu. Musim Pontianak ya. Iya. Sintang ya, Sintang. Ini yang join, yang kita sapa-sapa jauh-jauh nih Mas Randa. Iya, Cirebon, Sintang. Dari mana? Siapa lagi? Sekarang aku coba sapa ya. Aku cuma mau Coba sapa kita cowok sama. deh. Halo Kak Khairul Adam, boleh dong tunjukkan pesonamu. Halo Kak, Halo, boleh dong hidupin videonya dari mana nih Kak Khairul Adam? halo Kak. Wah. Halo. Dari mana? KC Pontianak juga nih, sama dengan Mbak Urai. Wah, tim suksesnya Kak Uray berarti ya. Sama kenal Kak Khairul. Kalau Pontianak tuh yang makanan khasnya apa ya? Mie Pontianak. Makanan khas Pengkang. Pontianak. Pengkang, Apa? cai pan. Pengkang tuh jenis apa Kak? Pengkang itu kayak pulut panggang. Jadi Apa kayak Kak? pulut, habis itu dibungkus sama daun pisang, terus dijepit pakai bambu. Oh, itu. Aku pernah lihat di TikTok kalau dia kayak sejenis ikan yang ikan mentah direndam di garam apa gitu. Itu di daerah Kalimantan ya? Oh, ya itu Itu banyak apa juga itu? sih. Itu apa kayak dia kayak Apa sih makanan namanya itu? cincalo ya. Kami Oh, nyebutnya bukan itu ikan cincalo. dibungkus sama nasi. Oh, itu Ikan boleh sama dari nasi. ikan atau udang. Jadi Kayak sengaja dibasiin gitu ya kayaknya. iya benar. Jadi sengaja kayak dibasiin gitu, tapi dijadiin lauk nanti. Oh, gitu. Pengen deh ke Kalimantan. Belum pernah ke Kalimantan. Halo Khairul Adam, enjoy ya. Sudah jadi tim sukses. Ayo ajakin lagi teman-teman lainnya buat join. Karena nih ilmu yang berharga banget loh ini guys. Teman-teman KC-KC lainnya boleh diimbau-imbau buat join-join. Siapa lagi nih Mas Faris? Kita sapa-sapa Mas Faris. Coba ini, ini ada Dea nih. Mana? Dea dari Sukabumi. Mana dia? Tadi ada. Mana dia? Halo Mas Dea. Oh, udah keluar dia nih, udah keluar. Oh, keluar. Ya. Ini ada Kak Mirda nih, ibu kos. Oh itu. Yang mana tadi? Mana tadi ya? Mana Mbak Tadi Mirna? ada ibu kos loh. Oh, dia udah sempat masuk sebentar tadi. Iya. Next aja kita ke ini Mas Aprilio Uston. Malam Mas Aprilio. Oh, Dionya dari Komsek KC Bukit Tinggi kah? Iya. Orang awak rupanya. Mas Randa. Halo udah Aprilio. Halo, selamat malam. Selamat malam udah. Bukit Tinggi tuh dingin suhunya. Iya, benar Mas Randa. Saya dulu 2 tahun di Bukit Tinggi, Mas Randa. Oh iya, di Bukit Tinggi, Faris. Berarti bisa lah bahasa orang awak, bahasa Minang berarti lah ya, Faris ya. Sikit-sikit. Nggak tahu itu bahasa apa. Oh, skete. Skete itu sedikit tapi ya, kalau bahasa Minang ya. Iya. Ini orang awak rupanya. Siapa lagi ya yang mau kita colek-colek nih? Nah, coba colek sambil saya ini. Tadi siapa ya? Halo Kak Noni Erinda. Ini. Halo. Say hey dong Kak Noni. Dari mana nih Kak Noni Erinda? Oh, mungkin ini ya. Mungkin lagi belum siapa lagi ya. Siapa? Mas Dea dari Sukabumi. Halo Mas. Halo Mas Dea. Oke, lagi di mana nih posisi Mas Dea? Aman. Kantor jalan nih. Mas Dea Sukabumi. Ibu Yatni ada di situ, Mas Dea, yang mau akan pindah ke KPU 12. Ibu Yatni.
Dia lagi main badminton Mas dia tuh, Mas Randa tuh bunyi. Oh, lagi badminton. Oke, nggak apa-apa. Sambil berjalan. Gini, Mas Randa mungkin sambil mengefektifkan waktu, kita sambil berjalan aja ya, Mbak Ura ya. Iya, Jadi siap. kita pertama membuka biasa nanti penyampaian materi dari Mbak Ura, diskusi, terus kita penutupan. Tadi juga kita sudah share CV ya Mbak Ura ke grup, jadi teman-teman juga sudah bisa dilihat untuk CV-nya. Cuman boleh kita bahas sedikit ya Mas Randa ya Share CV-nya ya. ya. Boleh. Share ya. Oke Mas. Sudah muncul. Ah, Mas Faris. mantap. Muncul senyum-senyum sendiri Mas Ura. Ini saya bacakan ya Mbak Ura ya. Tadi juga Ya, sudah boleh Mas. share. Jadi ya sebelum kita mulai, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kembali bersama kita di AT di edisi berapa nih Mas Randa ya? Saking banyaknya sampai lupa saya nih Mas Randa. Iya, kita nih edisi yang udah ke 419. Oh, Wow. 419. Ya, Bisa banyak. Mbak Ura ya malam ini, nanti Mm-mm. kesempatan lainnya juga masih ada pembahasan-pembahasan yang seru dan tidak kalah menarik. Namun malam ini kita fokus dulu nih ke Mbak Ura yang salah satu penulisnya. Ini nih Mas Randa nih yang agak viral dikit, viral kan filmnya, bahkan ada 2. Sekarang kan yang ada The Series. Nah, The Series ini ternyata Mbak Ura salah Iya. satu penulis. Nah, kita coba bacakan. Oh ya, perkenalan dulu nih Mas Randa. Kan karena perkenalan Iya. itu terkenal nggak sayang, ya kan? Nggak sayang, tak cinta, tak menikah, dan seterusnya. Jadi perkenalan Mbak Urai, saya Faris dari kantor cabang Bima. Namun sebelumnya saya sama Mas Randa malam hari ini ditemenin, kita satu angkatan di 2020. Mas Randa asal kantor cabangnya mana Mas Randa? Di Jayapura, Papua, Kepul 12. Kepul 12. Timur. Sebelum di Jayapura Iya. di mana Mas Randa? Sebelum Jayapura di Bogor sebelumnya. Oh, di Bogor. Nah, kalau saya di kantor cabang Karawang, Mbak Urai. Karawang sebelumnya. Oh. Mas Faris, Mas Randa. Sama kenal Urai dan teman-teman ATS semuanya. Iya, sambil kita jalan. Nah, ini pemateri kita pada malam ini narsum yang sangat hebat. Ada Mbak Urai Duyanti Siska Nurhayati. Dipanggil Urai ya, Mbak? Iya. Urai. Karena ini dari namanya ini bisa 4 nama nih, Mbak Randa. Bisa Mbak Urai, Mbak Duyanti, bisa Mbak Siska, bisa Mbak Nurhayati, kan? Tuh, 4, ada 4. Diborong semua. Oke, beliau adalah seorang penulis. Nah, nama penanya Urai Dwi, berusia 27 tahun. Nah, lanjut Mas Randa. Sudah mengikuti beberapa kelas dari web series, novel, briefing, dan sinetron. Coba ke bawah Mas Randa. Nah, ini kontak personnya sudah telah jelas. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa follow ya. Ya, follow-followan sama Mbak Urai. Terus kaliannya ini banyak ya, ada menulis fiksi, penulisan dialog, kemampuan riset, musik penulisan, berbasis bahasa Inggris. Pengalamannya juga sudah banyak. Karya tayangnya juga ada. Ini udah berapa tayang nih, Mas Randa? Coba kita ke bawah. Ada Dear Dosenku. Dear Dosenku. Lagi Kupu-kupu malam. Malam. Ya, ada yang viral juga kan yang di WTV dulu yang Michelle Judith. Nah, ini Iya. Pak Arif. Keren sih. Keren banget ini yang paling Nah, kan The Series ada di Netflix, di MDTV, terus Keluarga yang Tak Dirindukan. Ini coming soon nih guys. Ya, coming soon ya, 2026 ini kita tunggu. Mungkin bisa dapat bocoran dari Mbak Ura ini kapan ya Mas Randa ya? Iya. Kasih bocoran deh ya. Kalau untuk yang Keluarga yang tadi nggak sabar. Arbani. Oh. Nah, dan infonya nanti itu di bulan Februari. Doain lancar ya. Bulan Februari ini. Oke, kita tunggu jam tayangnya Mas Randa sama Mbak Urai. Oke, kita Mbak Urai sebelum mulai ini yang bakal mau share screen apakah Mbak Urai sendiri atau dari kami? Bebas boleh aja, dari Masnya juga boleh. Gimana Mas Randa? Aman? Boleh. Saya share screen ya kalau gitu.
Oke, karena perkenalan sudah dengan Mbak Urai, mungkin sambil berjalan waktu, kita kasih kesempatan kepada Mbak Urai untuk diskusi nanti, dan kita menyimak dulu nih pengalaman-pengalaman dan ilmu yang akan di-share ke kita nih, Mas Randa, teman-teman semua. Karena kesempatan ini jarang ya, Siap. penulisnya ada, ternyata dari internal kita, ternyata kan, film yang begitu Iya. viral, kan ternyata dari internal kan BPJS Kesehatan. Oke, belum ya, belum muncul Mas Randa? Nih, bentar, share screen. Oke, kita sambil menunggu. Wah, ini udah Oke, banyak. udah Oke, muncul? muncul? Udah muncul Mas Aris? Ya, Man. sudah muncul. Udah muncul ya? Oke, Ya. langsung saja Mas Randa, Mbak Urai, waktu dan media Ya. kami persilakan Mbak Urai. Siap. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama marilah kita bersyukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual di kelas AT malam ini. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih untuk ketua dan tim dari jajaran AT yang udah memberikan kesempatan dan memfasilitasi ilmu saya di kelas malam ini. Dan saya hormati juga Bapak Ibu dan yang telah hadir juga kabak saya, Pak Wibowo. Terima kasih juga untuk supportnya pada malam ini, karena tanpa support ini juga, karena kesempatan ini sangat berharga ya bagi saya, terutama walaupun saya penulis tapi saya tetap juga sebagai duta BPJS Kesehatan, seperti itu. Nah, pada malam ini saya ingin membagikan ilmu ataupun pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya berkarir sebagai scriptwriter ya. Di sini saya ingin membagikan sebagai pengalaman saya terkait untuk tips ataupun membuat ide cerita dalam menulis novel ataupun film. Karena ide cerita ini sangat penting. Mengapa? Karena ide cerita ini menjadi pokok ataupun landasan bagi kita yang mau memulai membuat tulisan. Jadi sebelum memulai tulisan kita perlu menentukan idenya terlebih dahulu. Kita mulai ke next slide, Mas, boleh? Benar. Sudah muncul? Masih muncul di slide pertama. Pertama, Mas Randa. Oke. Nah, ini sekilas perkenalan diri saya ya. Profil saya lahir di Singkawang. Singkawang itu di Kalimantan Barat juga, sekitar 3-4 jam dari Pontianak. Kemudian saya juga lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan predikat cum laude dari Universitas Tanjung Pura di Kota Pontianak. Dan saya memulai karir saya itu di tahun 2022 sebagai pegawai administrasi tidak tetap. Ya dulu itu kita masih bidang KPP ya, dulu masih Kepil 13 tuh, Kalimantan Barat, masih masuk ke Kepil 13, saya memulainya itu sebagai staf BRO. Kemudian ada perubahan, saya berubah menjadi bagian Yanser dan menjadi pegawai administrasi tidak tetap staff proliner dari 2023 sampai sekarang. Dan kebetulan ini tahun terakhir saya. Semoga ada rezekinya saya bisa terus berkarir sebagai duta BPJS Kesehatan ya. Amin. Kemudian sebagai scriptwriter itu saya mulai karir saya itu di tahun 2022, di mana karya pertama saya tadi tuh yang sekilas di depan sudah dijelaskan tadi ada judul Dear Dosenku. Nah, jadi itu adalah karya pertama saya. Dan sebelum saya berani memulai membuat scriptwriter, saya itu juga sudah mendapatkan beberapa sertifikat yang sudah terlampir di CV saya sebelumnya, yaitu menulis dengan teknik Panca Indera yang diadakan oleh Kreatif Industri featuring sama Lit Lab. Kemudian saya ikut juga di kelas kreatif menulis dari KMO Indonesia, dan yang terakhir itu sebagai pembuka jalan saya sebagai penulis skenario, yaitu mengikuti Creative Industry Writing Academy yang diadakan oleh Ibu Tisa TS. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nih penulis Tisa TS. Tisa TS itu penulis film Magic Hour, I Love You from 30,000 Feet. Nah, itu semuanya Mami Tisa yang menulisnya. Jadi, saya itu memulai karir penulisnya dari ajakan Mami Tisa kayak gitu. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Ini saya ingin membagikan juga pencapaian terkait yang saya sudah dapatkan selama saya berkarir di BPJS Kesehatan, yaitu ada bagian dari internal sama di eksternal. Bisa dibantu Mas Randa?
Atau kalau agak kendala mungkin bisa Mbak urai sendiri mungkin atau Oh ya, gimana mencoba? boleh, boleh. Sebentar ya. Masih di Izin ya, Mas. unmute Mas Randa? Saya stop ya, Kak Ure, takutnya delay nih kayaknya Oke, Iya, oke, dari iya, nggak Mbak. apa-apa, nggak dari apa-apa. sini. Iya. Mm. Iya, coba Mbak Ure aja yang bisa. Sebentar ya. Hmm, mohon izin waktunya sebentar ya. Untuk disampaikan pertanyaannya, ini kan menulis skrip pasti perasaan ya Mas. Tulis sambil kita bisa nggak tuh kita dengan Iya. terus itu Mana, gimana itu kan. atau timur di kan nih Pak bikin konten, jadi udah kan sebelum mau tag udah mau kita alur dengan apa kita mau ini sempat urai striksnya bagaimana bikin cerita. Masih kan coba yang Anda boleh siapa tuh bisa dari Iya, saya. Nah, aman Mbak Urai. Kelihatan nggak Mas Randa? kelihatan. Nah, coba ya kalau di slideshow. Ya, bisa lanjut mungkin, Mas. Mbak Urai juga. Coba saya silent dulu ya biar nanti suaranya. Izin Mas, mohon maaf kendala dari saya share-nya. Nggak apa Mas. Mbak nanti info aja slide-nya nanti udah apa. Soalnya saya cuma bisa lihat slide aja kalau udah saya share. Oke, lanjut ya Mbak Urai ya. Ya, boleh Mas. Tadi boleh dimundurin ke slide sebelumnya. Ke slide nomor 3. Masih belum berubah Mas, mohon maaf. Nah, ya. Mungkin ada delay. Baik, mohon Siap, maaf. lanjut Mbak Kali Ore. ini saya izin panggilnya teman-teman aja kali ya, biar enak. Mohon izin ya Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kemudian ada Bapak yang tadi karirnya itu yang pertama konteks memang karena suka menulis itu hanya film, contohnya hero konten itu per bulan kebetulan dia mau di Maaf, saya dengan Mas saya
Oh, Mbak Urai, maaf. Kayaknya Maaf, kita Mas. jelek semua nih. Kayaknya Lagi Yo, terganggu. Office ya semua. Coba ini kan udah bisa. Saya Ini nggak share. apa-apa, coba aku share screen lagi aja ya. Coba. Halo, tes. Sekarang Aman, Mas Rangga. Sekarang udah aman. kalian kirimkan. Oh, memang gangguan tadi ya berarti ya? Iya. 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 Ini Oke, oke. aku aja yang share aja ya, bentar. Coba. Ini Wit nih. Sinyalnya Kita WIB ya, lengkap ya. 3 Ini jam nggak yang apa-apa. berbeda. 3 jam berbeda. Aku coba share screen ya. Ya, silakan Mbak Siap. Urai. Ini kelihatan nggak? Agak delay kayaknya, masih belum terlihat kalau sekarang. Bentar ya. Aku coba dari Nah, sudah terlihat Mbak Urai. ya. Sudah terlihat, Mbak Urai. Mantap. Ya, cuman mohon maaf di sini lagi azan. Oh ya nggak apa, Mos. Kita tunggu azan dulu berarti ya. Oke, bentar ya. Iya. Oke, Mas, kita lanjut ya. Kan Mbak Urai. Izin, udah kelihatan jelas? Sudah, Mbak, sudah jelas, Mbak. Sudah terlihat jelas, Mbak Urai. Oke, saya izin untuk melanjutkan terkait untuk kelasnya ya, teman-teman semua. Jadi ini perkenalan singkat saya terkait untuk pencapaian lanjutan di tahun 2023 itu saya berhasil mendapatkan Best Frontliner di kantor cabang Pontianak, dan yang terbaru tahun lalu saya juga terpilih menjadi talent visualisasi layanan Prima 2025, yang dimana itu cuma 6 orang saja yang terpilih. Dan yang paling baru lagi di di Februari ini saya mendapatkan medali silver di The Best Contact Center BPJS Kesehatan kategori English Agent.
Nah, kemudian kalau untuk yang pencapaian eksternalnya ini mungkin hanya gambaran seperti sebelum saya di BPJS Kesehatan. Dari segi penulisan juga saya itu ide-ide saya biasanya langsung masuk ke potential and unique. Nah, makanya nanti saya mau share tips untuk membuat ide dalam membuat cerita. Kemudian sebelumnya juga saya aktif di dunia permodelan. Nah, dan ini tadi karya tayang saya udah dibahas ya sebelumnya. Kita ada 4 judul, yaitu Dear Dosenku, ini di platform video.com. Jadi nggak tayang di televisi. Jadi hanya bisa diakses lewat video.com kala itu. Kemudian untuk Kupu Malam dia hanya tayang di MDTV. Dan Ipar Adalah Maut dia tayang di 2 platform, yaitu MDTV sama Netflix. Dan yang terbaru ini Keluarga Yang Tak Dirindukan. Jadi untuk teman-teman boleh nanti standby kalau misalnya mau nonton di Netflix boleh, di MDTV juga boleh. Karena Keluarga Yang Tak Dirindukan ini ceritanya sangat bagus banget, pemainnya juga oke-oke, dan jalan ceritanya itu sulit ditebak nih pokoknya. Nah, numpang promosi dikit ya. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Jadi yang pertama, ini mungkin kelasnya aku bagi 2 materi. Yang pertama itu terkait untuk ide cerita, karena ini adalah landasan atau persiapan kita sebelum menulis sesuatu. Kemudian nanti di yang kedua, aku mungkin bahas terkait untuk gambaran secara umum untuk istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan skenario. Karena penulisan novel, film, dan juga skenario film itu sangat berbeda, teman-teman. Jadi banyak istilah-istilah yang mungkin teman-teman belum ketahui dalam penulisan, nanti akan kita bahas secara tuntas di akhir nanti ya. Kita mulai dulu yang di tips membuat ide cerita yang menarik dalam menulis. Jadi ini mau nulis film ataupun novel sama tipsnya, karena kita akan mengembangkan itu nanti tergantung kitanya. Apakah mau membuat film atau novel atau platform yang lain, bisa jadi cerpen, puisi, dan sebagainya. Nah, tips membuat ide ceritanya itu terbagi, ada banyak tips ya teman-teman. Dari pertama itu ya banyak membaca. Kenapa? Karena kalau membaca itu lebih mengeksplor. Karena dia berbeda dengan menonton. Kalau seandainya kita menonton, kita itu udah nampak visual adegannya itu seperti apa. Dialognya udah kita dengar, terus mereka memperagakan dialog tersebut itu udah nampak jelas di tayangannya. Tapi kalau misalnya membaca itu kita berkreasi. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca nih, kayak misalnya kalimatnya, ada seorang wanita yang berjalan menyusuri jalanan gelap menggunakan payung hitam. Nah, apa yang terlintas di pikiran kita? Langsung kita membayangkan nih, kayak dia ada wanitanya seperti apa, kan kita berkreasi masing-masing ya. Nggak mungkin pemikiran si A sama si B itu sama. Jadi itu bebas, makanya kalau misalnya banyak membaca itu sangat membantu untuk menemukan ide cerita. Kemudian yang kedua, rajin menonton. Kurang lebih sama seperti membaca. Jadi kalau menonton itu kadang ada penonton yang kesel sama endingnya. Ya nggak? Ya, nggak mungkin cuma aku ya, tapi pasti teman-teman juga pasti merasakan seperti itu. Kayak misalnya endingnya nggak sesuai nih, harusnya nanti selesainya itu kayak gini, nggak usah kayak gitu, nggak puas sama endingnya kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah pendorong atau dorongan untuk diri kita membuat ide baru. Jadi nanti kita, mending aku bikin cerita sendiri dan nanti endingnya yang kayak gini, kayak gitu. Nah, itu adalah ide cerita yang kita dapatkan dari menonton. Kemudian ada mendengar lagu. Nah, mendengar lagu itu juga salah satu tips untuk membuat ide cerita. Karena banyak lagu-lagu itu yang ditulis berdasarkan kayak misalnya Taylor Swift tuh tentang kisah dirinya sendiri gitu kan. Nah, kisah itu kan dituangkan dalam bentuk lagu. Nah, kalau lagu kan dia hanya pendek ya, hanya kalimatnya juga banyak berulang. Nah, tapi dari lagu itu ada intisarinya yang dapat kita ambil. Nah, dari lagu ini menceritakannya tentang apa sih? Nah, itu kita bisa jadikan ide cerita. Kemudian, dengarkan curhat teman. Nah, curhat teman ini juga salah satu jalan kita untuk menemukan ide cerita. Karena kan setiap orang pasti memiliki banyak kisah ya. Jadi misalnya si A, kisah hidupnya itu seperti apa, kisah si B, belum tentu si A mengalami yang dialami si B, kayak gitu. Contohnya kayak film Ipar Adalah Maut, itu kan dari kisah nyata ya, teman-teman. Jadi ada yang bercerita ke si A, nah ceritanya itu dikemas dalam bentuk platform TikTok. Jadi diceritain lewat TikTok. Nah, kemudian ada production house yang tertarik dengan ceritanya, dikemaslah menjadi sebuah novel, kemudian dari novel dikemas lagi jadi film dan jadi series. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dengarkan curhat teman itu menurut aku sangat membantu kita untuk membuat ide cerita, karena pasti banyak yang kejadian-kejadian yang kita nggak tahu sebelumnya, kejadian-kejadian yang dialami orang lain yang tidak kita alami itu bisa kita jadikan ide cerita.
Kemudian update media sosial. Nah, apalagi kalau update media sosialnya TikTok, Instagram itu sangat pesat sekali. Belum kita dengar cerita dari orang, tapi di TikTok itu atau di X itu pasti udah langsung jadi trending topik. Nah, itu juga bisa kita jadikan satu cara untuk menemukan ide cerita. Kayak misalnya ada kejadian viral, kita bisa lihat tuh di komentarnya, habis itu dilihat dari video yang viralnya itu, ini apa sih yang membuat viral? Ini awal mula terjadinya hal ini nih karena apa sih? Nah, kayak gitu. Nah, itu kita bisa dapat juga ide cerita. Kemudian riset. Nah, riset ini juga penting karena sebagai penulis kita harus tahu seluk-beluk inti dari cerita yang nanti akan kita ceritakan. Dan dari riset ini juga kita bisa mengamati kayak misalnya kisah hidup seseorang. Contohnya saya di Frontliner itu setiap hari kan akan bertemu sama banyak orang dengan berbeda karakteristik, kemudian dengan berbeda masalah ataupun informasi yang ingin mereka dapatkan. Nah, dari situ saya juga bisa mendapatkan sebuah ide cerita. Karena terkadang ada peserta yang datang itu sambil curhat. Nah, kayak misalnya ada keluarganya yang lagi dirawat di rumah sakit, terus ada kendala misalnya biaya dan sebagainya karena disebabkan 1, 2, 3. Nah, seperti itu tuh itu langsung sering dalam kita berempati sama peserta, menyelesaikan pesertanya, menyelesaikan permasalahan pesertanya, membantunya, terus kita juga dapat ide cerita kayak gitu. Kemudian me time. Nah, me time ini juga penting karena nggak semua orang bisa melakukan sesuatu itu multitasking. Kadang ada yang harus fokus, harus sendirian, dia harus menjauh dari orang-orang gitu, baru bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Salah satunya juga ide. Biasanya ini orang-orang ya, mendapat ide itu biasanya di toilet, ya nggak? Di toilet tuh kayak ada aja ide, ada aja kepikiran sesuatu kayak gitu. Ataupun misalnya lagi libur, terus me time di kamar sendirian, tiba-tiba banyak nih yang dipikirkan. Ataupun pada saat malam hari mau tidur, nah itu pasti langsung overthinking kata orangnya itu kan. Nah itu bisa tuh jadi ide cerita juga. Nah, kemudian dari ide-ide cerita yang udah kita dapatkan, itu nanti akan dikemas menjadi sebuah premis. Nah, jadi teman-teman akan ada perbedaan nih. Kalau kita nulis ada ide, ada premis. Kalau ide itu intisari, yaitu kalimat pokoknya. Ceritanya nanti tentang apa? Misalnya tentang seseorang yang mengalami toxic relationship. Nah, itu idenya. Kayak gitu kan, dapat idenya itu. Kemudian dari itu kita kembangkan jadi suatu premis. Premis itu gambarannya seperti sebuah sinopsis, tapi nggak sinopsis. Kenapa nggak sinopsis? Karena kalau sinopsis itu dia langsung dapat gambaran tuh dari awal cerita sampai ending cerita, udah tahu nanti endingnya seperti apa. Tapi kalau premis itu dia gambaran sebagian besar yang kita belum tahu endingnya seperti apa. Jadi biar nanti orang-orang tuh ataupun production host tuh kayak penasaran nih, wih premisnya bagus nih, kayaknya bisa dikembangkan nanti ada plotnya gini-gini. Nah kayak gitu. Jadi nanti kalau udah dapat ide cerita, kita bisa melakukan untuk perpindahannya menjadi sebuah premis. Nah, premis itu kita lanjut untuk materinya. Nah, jadi dia hampir sama kayak ide. Jadi premis itu kalau misalnya idenya udah bagus, tapi premisnya nggak bagus, nah itu jadinya nanti untuk menuangkan tulisannya juga nggak bagus. Jadi kalau idenya udah bagus, premisnya harus lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya premisnya itu sudah menarik, dari sang penulis diciptakan udah dari ide yang menarik juga, dia akan membantu kita mengembangkan ceritanya. Nah, karena kalau premis ini akan disusun sebelum naskahnya kita buat. Entah itu novel ataupun skenario film. Jadi kita tentukan ide, line pokok, kemudian premis, kemudian akan kita lanjutkan ke tahap naskah. Nah, kayak gitu. Nah, ini mungkin aku ada tampilin beberapa hal yang perlu diingat ya dalam membuat premis. Jadi kalau ide kan kita cuman kayak sekelibet gitu tahu aja mau ide itu apa. Tapi kok premis ini harus dipersiapkan dengan matang, teman-teman. Nah, salah satu yang perlu diingat itu yang pertama kita harus putuskan dari sudut pandang tokoh utama yang manakah untuk kita sampaikan. Karena kalau kita nulis tuh nggak bisa langsung dari sudut pandang semua tokoh. Jadi kita harus menentukan dulu mau dari pemeran utama yang perempuan kah atau yang laki-laki atau misalnya dari sisi orang tuanya gitu banyak. Kalau misalnya teman-teman suka baca ataupun udah pernah nonton film Dilan yang ditulis oleh P.D. Baik, nah itu dia bikinnya ada dua dari point of view. Jadi dari sisi Dilannya ada dari sisi Meleanya. Kalau misalnya Dilan yang 90 atau 91 itu kan dari sisi
Milea POV-nya. Nah, jadinya penulisnya itu langsung fokus nih. Pokoknya sudut pandang ceritanya ini dari si Milea kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sudut pandang yang kedua itu kalau dari Dilan itu yang suara Milea suara dari Dilan judulnya. Nah, itu point of view dari Dilan. Jadi apa yang nggak ditahu Milea dituangkan lagi dari sisi Dilannya kayak gitu. Jadi kita harus putuskan dulu nih ya. Kemudian yang kedua, siapa lawan yang dihadapi oleh si tokoh utama dan apa ancamannya di dalam cerita. Nah, kayak tadi kan contohnya tadi kita udah dapat tuh idenya terkait untuk toxic relationship gitu kan. Nah, berarti yang dihadapi nih tokoh-tokohnya siapa aja? Kayak misalnya dari sisi antagonis, protagonis, tokoh-tokoh yang nanti jadi sisi pendukung itu siapa? Karakter-karakter yang ada di dalam cerita. Kemudian apa yang akan dihadapin sama si pemeran utamanya itu kayak gitu. Kalau yang viral itu sekarang yang Broken Strings ya, yang dari Aureli. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan udah tahu tuh kayak misalnya siapa lawan dia, berarti kan yang lawan mainnya tuh yang antagonisnya gitu. Ancamannya apa? Nah, itu dijelaskan tuh nanti di dalam isi novelnya. Kemudian apa bentuk ancamannya dalam konflik cerita. Nah, kalau kita udah tahu siapanya, apa bentuknya lagi. Jadi kita udah terstruktur. Jadi kalau nulis itu tetap harus ada urutannya. Jadi ada outline-nya. Walaupun misalnya teman-teman biasanya random gitu kan nulis sedikit-dikit kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi nanti ketika ingin diseriuskan naskahnya perlu disusun lagi sesuai dengan premis yang akan dibuat. Jadi kalau sudah yang ketiga, nah yang keempat lagi yaitu apa perjuangan yang harus dilakukan oleh si tokoh dalam pencapaiannya di dalam cerita. Jadi tergantung dari sisi penulis nih mau dibuat tokoh utamanya nih dia apakah dari sisi yang pemberani kayak misalnya kayak Aureli kan akhirnya dia bebas tuh bisa memberontak kayak gitu kan, ataukah dia nanti kalian mau bikin karakternya itu perjuangannya yang dari segi yang lain kayak gitu, misalnya dia mengikhlaskan. Nah itu bisa, jadi itu tergantung penulis, jadi kita bebas mengatur alurnya nanti seperti apa. Tapi jangan lupa kalau sudah membuat ancaman, habis itu siapa tokoh-tokoh yang akan menjadi lawan tokoh utamanya, kemudian apa perjuangan yang dilakukannya, kita juga harus memberikan solusi. Itu untuk mengarah ke endingnya. Jadi kan biasanya ending itu kan ada yang open ending juga. Kalau open ending itu dari sisi penontonnya itu atau sisi pembacanya itu yang menentukan endingnya seperti apa. Jadi dari penulisnya itu sengaja memberikan endingnya itu yang kayak menggantung gitu. Jadi membebaskan pembaca atau pemirsanya itu yang menentukan kayak oh kayaknya nanti itu ada sambungannya nih. Kayak biasa kita bilang gitu kan kayak oh itu kayaknya dia bahagia tuh pergi nggak dilihatkan adegannya dia balik misalnya balik ke naik pesawat dan sebagainya. Nah itu open ending. Dan tapi tetap pasti ada solusi yang diberikan sama penulisnya. Kemudian ini contoh dari premis ya, ini untuk yang sinetron. Nah kebetulan karena aku nulis Ipar adalah mode series, jadi aku masukin premisnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini premisnya itu Nisa seorang istri sekaligus pengusaha di bidang makanan yang memiliki keluarga yang sempurna. Hal ini karena ia mempunyai Aris, suaminya yang berprofesi sebagai dosen, dan Raya anaknya pintar. Jadi kan udah dapat gambaran nih, oh dia istri, abis itu pengusaha, suaminya dosen, anaknya pintar, berarti keluarga yang sempurna kan, kayak gitu. Nah, namun perlahan rumah tangganya hancur karena adik kandungnya sendiri. Nah, di sini nggak dijelasin nih, kayak hancur karena adiknya kan. Jadi kita dapat gambaran, oh lawannya si Nisa, kayak tadi kan kita harus tentukan lawannya, si Rani nih. Nah, di mana semua bermula saat adik Nisa yang baru saja memasuki masa kuliah dan harus tinggal bersamanya yaitu Rani. Suatu ketika Nisa menyadari ada yang tidak beres dengan Aris. Petunjuk demi petunjuk terkait perselingkuhan Aris dan Rani perlahan terkuak dan pada akhirnya membuat Nisa dilema antara mempertahankan rumah tangganya atau mementingkan harga dirinya. Nah, tutup di situ. Jadi premisnya itu kita nggak kasih tahu endingnya apa. Jadi biar nanti ini nih biar jadi menarik untuk pembaca ataupun production house untuk memilih tulisan kita. Ih, kayaknya keren nih, keluarga sempurna, terus tiba-tiba ada penghancur, malah adik kandungnya sendiri, terus endingnya apa nih? Dia mempertahankan rumah tangganya nggak ya? Atau dia mementingkan harga dirinya? Ini gimana nih? Apalagi ada anaknya, kayak gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh premis yang sangat menarik yang didapatkan oleh ide yang menarik juga. Jadi jangan hanya salah satu sisi aja ya. Jadi jangan idenya bagus, premisnya tidak, ataupun sebaliknya seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk ide mungkin udah dapat gambaran ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman yang nonton nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan
terkait untuk ide nanti boleh disampaikan di akhir sesi materi. Jadi karena kalau misalnya ide ini dia sebenarnya nggak perlu kita telusuri banget. Yang penting itu kita udah tahu mau nulis apa. Nah itu namanya ide cerita. Kemudian yang premisnya ini yang penting tadi. Makanya ada beberapa poin yang harus kalian ingat terkait penulisan premis seperti itu. Nah, kita lanjut untuk materi yang kedua yaitu istilah-istilah dalam penulisan skenario. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau penulisan skenario itu sangat berbeda sekali dengan novel ataupun cerpen karena di skenario ini kita penulis itu sangat-sangat berperan penting dalam memproduksi sebuah film atau sinetron tersebut. Hal ini kenapa? Karena kita juga mengatur kayak bagaikan asistennya sutradara gitu loh. Nah, jadi kita langsung mengatur aktrisnya itu harus beradegan seperti apa, kemudian tracking kameranya seperti apa, kemudian apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu semuanya itu diatur oleh si sang penulis skenario. Nah, jadi bukan hanya sekedar menulis dialognya, tapi kita juga turut andil dalam memproduksi gambaran yang akan ditampilkan secara visualisasi melalui film ataupun sinetron. Oke, nih kita lihat ya. Nah, yang pertama action. Ini mungkin teman-teman pasti udah sering dengar action. 1, 2, 3 action. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi di dalam istilah skenario action itu juga dikenal 2. Yaitu yang pertama gerakan dari pemeran sang aktris-aktornya dalam sebuah adegan. Jadi sebelum memulai mereka memang ada dari sutradaranya itu pasti bilang action. Sama action ini juga mengacu pada jenis film ataupun film ya kayak genrenya, kayak misalnya genre action, thriller, horror, komedi, romance seperti itu. Kemudian yang kedua ada istilah big close up. Nah, big close up ini biasanya kami penulis itu menyingkatnya BCU. Nah, istilah-istilah ini yang dipakai nanti untuk menulis skenario. Nah, berbeda dengan yang novel ataupun cerpen tadi. Jadi kita kalau di premis atau apa kan itu kan dia mengarah kayak nulis novel cuman kayak kita langsung cerita aja semua gitu kan. Tapi kalau untuk skenario kita akan memasukkan istilah-istilah ini. Nah, kalau di close up itu kalau teman-teman biasa melihat TV ataupun film yang di bioskop, dia itu nge-close-nya langsung detail tuh. Contohnya kayak di film Ipar Adalah Maut, pas yang Nisa nemuin anting punya Rani di kamarnya, nah itu kan langsung di BCU antingnya gitu. Nah, itu di shotnya tuh cuman bagian anting. Nah, itu kita di skenario-nya tuh kita tulis BCU di depannya kayak gitu. Kemudian close up. Nah, close up ini biasanya untuk si aktris atau aktornya. Jadi nanti pada saat ada adegan, kalau kita penulisnya tuh membayangkan kayak nanti ini di tayangan filmnya harus di shot nih muka ekspresinya. Biasanya kalau misalnya ekspresi sedih ataupun terkejut, nah itu biasanya kita kasih tanda CU atau close up. Biasanya itu dia menampilkan sampai sedada. Jadi muka habis itu sedada gitu. Nah, itu harus ditampilkan CU. Kemudian commercial break. Nah, ini yang biasa kita iklan. Jadi jeda filmnya itu, jadi penontonnya itu kan biasa kita kalau nonton di TV ya pasti ada iklannya tuh potong, habis itu tiba-tiba iklan. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu. Jadi kalau misalnya iklan-iklan di televisi, di satu film ataupun satu sinetron itu adalah sponsornya. Makanya biasanya iklannya itu ada yang berulang. Jadi kok iklan ini lagi sih, kok ini lagi? Itu karena ya mereka sponsor dari sinetron tersebut. Makanya pada saat break langsung ditampilkan sponsor-sponsornya. Kalau misalnya di film bioskop itu sponsor-sponsornya biasanya di depan sebelum mulai. Nah, tapi kalau untuk yang sinetron itu dia yang jeda per satu episode kayak gitu. Kemudian yang kedua credit title ini biasanya dipakai untuk movie apa film layar lebar. Kalau misalnya di sinetron juga di paling akhir biasanya kalau udah bersambung kayak gitu. Nah, ditampilkan tuh nama-nama tim produksi kreatifnya, semua yang terlibat dari mulai kru, artis, semuanya ditampilkan. Nah, kemudian cut back to, nah ini merupakan transisi dengan tempo cepat, namun kembali pada adegan atau lokasi yang telah dilihat penonton sebelumnya. Jadi istilah cut back to ini kita masukkan ketika ada adegan yang mundur lagi. Jadi contohnya misalnya ada Mas Faris, nih Mas Faris lagi adegannya lagi nyantai di kafe, lagi minum menunggu Mas Randa. Nah, habis itu dilihatkan di next scene Mas Randanya lagi di taksi nih kejebak macet. Habis itu mau back lagi nih ke scene-nya Mas Faris yang lagi minum kopi gitu. Nah, itu kita kasih cut back tuh. Jadi adegannya tuh mundur lagi kayak gitu. Tapi kejadiannya bukan mundur
secara time ya, bukan secara waktu, tapi tidak, tapi kita kembali lagi ke orang yang di adegan sebelumnya kayak gitu. Kemudian cut to. Nah, cut to ini berbeda dengan cut back to ya. Kalau cut back to kan tadi kan masih nyambung ceritanya. Jadi Mas Faris di kafe, habis itu menampilkan Mas Randa yang kejebak macet, terus balik lagi ke Mas Faris yang gelisah, kok Mas Randanya nggak nyampe-nyampe kayak gitu kan. Nah, itu masih lanjut terus, itu masih pakai cut back to. Tapi kalau cut to, itu dia langsung nge-cut adegan. Jadi udah langsung pindah ke adegan selanjutnya, tapi harinya sama. Nah, kalau misalnya tadi kan kita adegannya tuh pas Mas Randa sama Mas Faris ya. Kemudian ada Hanum nih misalnya. Hanumnya lagi di kampus kayak gitu, tapi masih di hari yang sama. Nah, itu kita kasih cut to. Kemudian ada dissolve to. Nah, dissolve to itu transisi yang memperlihatkan kayak misalnya kalau misalnya lihat film ataupun sinetron yang tiba-tiba dia teringat sesuatu. Nah, kalau misalnya lagi ngingat sesuatu kan tiba-tiba buram ataupun tiba-tiba langsung hitam gitu kan, kabur, terus beralih ke misalnya masa kecilnya. Nah, itu kita kasih dissolve to. Jadi bukan cut to ya, tapi dissolve to karena itu dia kejadian yang masa lalu tadi yang berkaitan dengan time. Kemudian ada dialog. Nah, dialog ini memang yang menjadi intisari ya. Jadi, penulis skenario itu membuat dialog yang akan digunakan oleh aktor atau aktrisnya. Walaupun kadang kalau kita udah nulis itu biasanya pada saat hari eksekusi oleh sutradara ada beberapa dialog yang diganti karena dirasa kurang pas, kan misalnya menyesuaikan dengan misalnya keadaan dari aktris atau aktornya. Misalnya dia nggak nyaman tuh ada pengucapan ini, pengucapan itu. Nah, tapi nanti jadinya dari sutradaranya tuh bisa ganti dialognya seperti apa. Tapi tetap sebagai penulis skenario kita harus menentukan ataupun membuat terlebih dahulu. Dan kalau misalnya nulis skenario sinetron itu agak lebih berpacu. Kenapa? Karena kita ngejar tayang. Jadi kalau misalnya hari ini nulis skenario, besoknya itu langsung syuting. Nah, besoknya langsung tayang tuh di televisi. Jadi itu langsung kebut-kebutan. Jadi langsung eksekusi. Tapi kalau untuk film, nah itu bisa berjeda panjang. Jadi kita nulis skenario full, nanti akan di-meetingkan lagi. Nah, habis itu dicek sama tim casting, diuji coba sama aktor-aktrisnya, kira-kira oke, nah baru mereka syuting full. Beda dengan sinetron. Kemudian durasi. Nah, durasi ini adalah waktu tayang ya. Kita udah pasti tahu ini adalah waktu tayang, waktu penayangan dari film ataupun sinetronnya. Biasanya itu kalau misalnya untuk sinetron itu banyak durasinya. Ada yang 30 menit, 45 menit, ada yang 1 jam. Ada yang malah dulu Cinta Fitri ya, kalau nggak putus-putus. Nah, itu biasanya satu hari itu dia tayang 2 jam. Nah, itu banyak juga tuh. Berbeda, disesuaikan dengan jumlah komersial break-nya tadi, sponsornya, sama jumlah tayangan juga di TV-nya. Kalau misalnya kayak MDTV itu dia baru, karena sebelumnya itu Net TV. Nah, Net TV itu sekarang berubah jadi MDTV. Makanya mereka sekarang banyak menayangkan juga film-film lama karena memang produksi untuk sinetronnya masih kurang. Kemudian establish. Nah, establish ini juga penting. Jadi establish itu untuk memperlihatkan gambaran secara penuh terkait untuk lokasi. Jadi kayak misalnya ada syutingnya ini di halaman rumah. Nah, kita langsung kasih tuh establish halaman rumahnya Ria gitu. Nah, jadi langsung kita kasih kodenya. Jadi nanti pada saat syutingnya, langsung pada saat kamera tracking itu nge-shootnya halaman rumah. Jadi bukan langsung ke aktor-aktrisnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu sebagai penulis skenario, kita juga menentukan adegan yang akan ditayangkan nanti itu seperti apa. Jadi bukan pure aktor-aktrisnya yang memperagakan ataupun sutradaranya mengarahkan. Tapi sutradara itu mengarahkan juga berpacu pada skenario yang udah dibuat sama penulis. Nah, kemudian ada eksterior. Nah, eksterior ini untuk head scene atau head dari adegan yang akan dimulai. Jadi kita kasih tanda eksterior misalnya halaman kantor BPJS Kesehatan. Nah, jadi shotnya nanti hanya di depan saja. Tapi kalau di dalam, nah itu nanti akan ada penjelasannya beda lagi. Jadi bukan pakai eksterior. Nah, kemudian ada istilah fade out. Fade out itu transisi dari gambar terang ke gelap secara perlahan. Ini biasanya kalau untuk perpindahan, misalnya ada yang lagi tidur atau yang pingsan. Nah, itu di TV tuh ditayangkan tuh kayak pandangannya kabur, terus tiba-tiba menggelap. Nah, itu kita kasih keterangan fade out. Ada kemudian langsung berpindah tiba-tiba ke paginya kayak gitu. Nah,
itu namanya fade out. Tapi kalau untuk fade in, lawan dari fade out. Jadi dari gelap ke terang. Nah, jadi kalau fade out, fade in ini harus di penulis itu harus teliti nih. Nanti kita membayangkan dulu nih, ini adegannya bakalan dia dari gelap ke terang atau terang ke gelap kayak gitu. Kemudian flashback. Nah, flashback tadi itu kan kita kalau mau flashback itu kan sebelumnya dikasih di source tuh ya, tadi yang di penjelasan sebelumnya. Jadi sebelum flash tuh di source tuh, habis itu di bawahnya akan kita kasih keterangan insert flashback. Nah, jadi itu akan membantu tim editing ataupun tim yang nanti syuting tahu nih, ini mereka syutingnya nanti untuk bagian flashback. Jadi dimasukinnya nanti di bawah yang di source tuh-nya. Jadi kita yang mengatur semuanya, teman-teman. Jadi kalau untuk nulis skenario itu nggak yang sesimpel itu, sesimpel nulis novel ataupun cerpen. Kita harus lebih detail di skenario. Tapi kalau misalnya teman-teman udah suka, itu pasti udah terbiasa, pasti langsung laju banget nulisnya. Udah tahu nih bagian masukin istilah-istilah apa kayak gitu. Kemudian insert, nah tadi yang insert itu dia berkaitan nanti untuk flashback, bisa, habis itu misalnya mau insert banyak foto, misalnya dia lagi buka galeri, misalnya insert slide foto galeri HP dari atas nama ini. Jadi nanti itu pas di shootnya, pas bagian HP langsung nampakin foto-fotonya kayak gitu. Nah, interior atau disingkat INT. Nah, ini tadi lawan eksterior. Kalau misalnya adegannya di dalam model rumah, dalam kantor, dalam hotel, dalam toko, itu semuanya pakai INT. Jadi jangan sampai pakai IXT karena nanti orang lapangan ngiranya syutingnya harus di luar nih gitu. Jadi ini memang harus detail dan teliti. Kemudian long shot, ini pengambilan gambar dalam jarak jauh. Nah, jadi ini kalau biasanya misalnya syutingnya dia jadi mata-mata nih lagi mengamati. Nah, kemudian jadinya dia ambil shot dulu point of view dia kalau dia lagi ngelihat memata-matai seseorang itu dari jarak jauh. Jadi kita langsung kasih long shot kodenya kayak gitu. Kemudian ada main title, ini judulnya, karena kalau nulis skenario itu, di paling atasnya kita akan nulis judulnya. Misalnya IPAR adalah mode series, draft 1, misalnya tanggal 3 Februari 2026. Nah, baru kita tulis. Kayak gitu. Jadi nggak langsung dialog, kayak kita nulis drama. Kemudian montage. Nah, kalau montage ini kita, kalau misalnya teman-teman pernah lihat di film ataupun di sinetron, dia cuman shot adegan aja. Kayak misalnya lagi beres-beres, misalnya dia bersihin lemari, tempat tidur, tanpa ada dialog. Jadi hanya gambaran apa aja yang dia lakukan, tapi masih di satu tempat yang sama, di hari yang sama, nah itu namanya montage. Jadi kita langsung insert montage, misalnya insert montage Urai berberes pakaiannya di atas meja, habis itu Urai berkeliling membersihkan bawah tempat tidur, Urai membersihkan di bawah lemari, nah kayak gitu. Jadi nanti syutingnya tuh cuman adegan sesuai montage-nya aja, nggak ada dialognya. Kemudian only sound. Nah, kalau ini biasanya di sinetron nih, karena kalau di film jarang banget make only sound. Soalnya itu kalau dari kelas-kelas yang aku ikutin, karena katanya kalau untuk only sound itu memang dihindarin, karena lebih baik itu langsung dia eksplisit suaranya. Only sound ini biasanya kita pakai itu untuk misalnya ada suaranya, nggak ada orangnya. Misalnya di telepon. Jadi kalau misalnya kita lagi nelpon, terus ada suara yang ngomong dari teleponnya, sedangkan yang di shoot itu si penerima telepon, itu nanti yang ngomong itu kita kasih dialognya OS di depannya. Misalnya OS, Dwi, kamu di mana sih? Nah, kayak gitu. Jadi nanti cuman ada suaranya doang, kamu di mana sih? Nah, kayak gitu. Jadi udah langsung menggambarkan. Jadi aktris atau aktornya nggak perlu syuting, nggak perlu di tag mukanya, jadi mereka cuman syuting voice over aja kayak gitu. Kemudian point of view. Nah, point of view ini juga sering dipakai karena kita akan menentukan arah kamera atau pandangan dari sisi aktor atau aktrisnya. Contohnya misalnya Febri berkeluar dari rumah dan terkejut melihat Anna. Nah, langsung kita bawahnya kasih POV POV Febri titik 2. Ana terlihat lusuh dengan pakaian compang-camping sambil menangis. Nah, jadi nanti kita buat kameranya itu seolah mata si Febrinya. Jadi apa yang dilihat Febri itu langsung terasa di penonton. Oh, yang Febri lihat Ananya lagi kayak gini loh, kayak gitu. Nah, jadi di depannya itu kita kasih point of view. Kemudian ada rating. Nah, rating ini berupa survei jumlah penonton yang menyaksikan tayangan dari televisi. Ini juga penting bagi
platform yang menayangkan sinetron, karena kalau sinetron ratingnya tinggi, dia bisa lanjut terus tuh nulisnya, kecuali memang ada standar pada saat kontrak mau bikinnya udah berapa episode kayak gitu. Itu biasanya udah dibatasin. Kayak Ipar Adalah Maut itu kan udah dibatasin tuh. Plek, segitu episodenya kayak gitu. Nggak akan bisa bertambah kayak gitu. Nah, tapi ada yang tanpa kontrak seperti itu, kayak Kupu-Kupu Malam, itu lanjut terus episodenya sampai 100 lebih kayak gitu. Nah, sampai misalnya ratingnya udah dirasa ada penurunan ataupun memang ceritanya sudah selesai, nah itu akan di-cut kayak gitu. Tapi kalau misalnya ratingnya naik terus nih, penontonnya masih suka, dulu kayak film Digo Sisi, GGS. Nah, GGS itu parah tuh, karena ratingnya tinggi, mereka tuh syuting tiap hari dan bahkan tidur di lokasi syuting karena ratingnya sangat yang tinggi, jadi nggak bisa di-cut filmnya, sinetronnya. Jadi harus tayang terus kayak gitu. Jadi rating ini yang mempengaruhi kualitas ataupun banyaknya jumlah tayang dari suatu sinetron. Kemudian ada scene. Nah, scene ini adegan. Jadi kalau misalnya tadi kan udah ada establish atau INT, nah itu kita berarti udah masuk ke satu scene. Satu scene itu adalah adegan dari yang akan diceritakan pada saat di-tag untuk syutingnya. Kemudian ada screenplay. Nah, ini artinya sama dengan skenario sih, cuman perbedaan penggunaan kata saja. Scriptwriter yaitu orang yang membuat ataupun menulis skenarionya, contohnya seperti saya. Nah, sequence itu babak ataupun kumpulan dari beberapa adegan. Jadi kalau misalnya adegannya banyak, kita langsung kasih tanda sequence. Jadi adegannya berulang atau berlanjut. Nah, slow motion ini masuk ke bagian insert. Jadi kalau ada adegan yang dia langsung slow mo gitu, kayak jatuh. Nah, itu kita kasih tanda INT slow mo. Insert slow mo. Jadi kita harus kasih tanda sama orang editing ini harus di slow mo. Kalau misalnya itu nggak kita kasih, orang editing nggak tahu ini harus di slow mo atau enggak kayak gitu. Jadi nggak tersampaikan maksud dari imajinasi sang penulis skenarionya. Kemudian ada sound effect. Nah, sound effects ini biasanya kita singkatnya SFX. Kayak misalnya suara dering telepon atau suara orang ngetuk. Nah, itu kita nggak bisa tulis tok 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 orang ketuk gitu, nggak bisa. Tapi kita kasih kode, yaitu SFX, yaitu sound effects ketukan pintu. Nah, jadi nanti akan di-insert suara ketukan pintu. Jadi kalau misalnya kita langsung nulis tok tok tok, nanti bakalan dikira dialog. Nah, jadi harus sesuai dengan kode-kodenya. Kemudian ada split screen. Nah, ini dua adegan berbeda dalam satu layar. Nah, jadi nanti dipisah. Kalau misalnya biasanya ini dipakai untuk bersambung. Nah, kalau bersambung kan apalagi antara aktris satu, pemeran utama satu sama lawan mainnya gitu kan. Langsung tengah-tengahnya ada garis. Nah, itu dia split screen. Biasanya horizontal ataupun vertikal. Jadi langsung pas jreng, dua-duanya kaget gitu kan. Dibuat mukanya close up dua-duanya terus bersambung tengah-tengahnya kayak gitu. Kemudian ada teaser. Teaser ini kayak gerakan yang ditampilkan sebelum tayangan. Jadi ada teasernya biar penonton ini tertarik, kayak iklan lah istilahnya. Jadi kayak teaser, biasanya kalau menerbitkan suatu film ataupun suatu sinetron akan dibikin teasernya dulu secara singkat, gambaran cerita filmnya itu seperti apa. Nah, biasanya kalau teaser itu kita bikin skenario khusus untuk promo. Tapi skenario itu bakalan dipakai juga nanti untuk pengembangan per episodenya. Jadi dia diambil dari beberapa episode kemudian digabung menjadi satu syuting promo. Nah, tapi nanti itu bakalan diambil untuk syuting selanjutnya per episodenya, kayak gitu. Nah, voice over, VO. Nah, VO ini juga dihindarin di film, ataupun di film layar lebar gitu, movie, film bioskop itu jarang banget pakai voice over. Itu tuh istilahnya kayak kita ngomong dalam hati. Nah, jadi itu biasanya dipakai lebih sering, sangat-sangat sering itu di sinetron. Jadi biasanya kayak kita adegannya cuman matanya tatap-tatapan tapi ada suaranya nih yang muncul. Dia orang itu kenapa sih ngeliatin aku begitu? Nah, kayak gitu. Nah, itu tapi kita mulutnya nggak ngomong kan, mulutnya kayak diam aja. Nah, itu namanya voice over. Jadi kita kasih di dialognya VO urai orang itu kenapa sih? Nah, kayak gitu. Jadi nanti si urainya cuman syutingnya cuman ekspresi mukanya aja. Nanti voice overnya di syuting di lain waktu kemudian di-insert pada saat editing. Nah, ini contohnya ya, teman-teman, aku play. Jadi ada contoh skenario sama adegannya. Ini yang pertama ada Ipar Adalah Maut.
kamu di sini aja. Bisa, kamu di sini aku tenang. Kamu pernah mikirin gak sih apa yang udah kamu perbuat selama ini? Pernah mikir nggak akibat dari semua perbuatan kamu? Atau kamu pikir nggak akan ada yang tahu gitu? Ibu tuh sekarang pergi gara-gara kamu, Rani. Jadi yang bisa kamu lakuin berdoa. Berdoa semoga kita nemuin ibu sebelum ada hal buruk yang terjadi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya skenarionya tulisnya seperti itu dan eksekusinya seperti videonya. Nah, di sini ada di head scene-nya, bentar ya. Nah, di head scene-nya 51. Nah, 51 berarti scene 51, berarti adegan 51. Ada aku kasih EXT rumah Aris, halaman depan dan pagi gitu. Nah, jadi kalau head scene itu kita harus detail karena biar untuk mengarahkan syuting mereka nanti tuh di mana. Terus waktunya itu pagi, siang atau sore atau malam kayak gitu. Karena kalau head scene-nya nggak jelas mereka tim syuting nggak bisa syuting jadinya dan nanti seorang skenario yang kena ini nggak jelas nih skenarionya kayak gitu. Nah jadi terus ditampilkan kan Nisa berjalan di belakang Aris dengan panik menuju mobil kayak gitu. Tadi Nisanya langsung berjalan ke mobil, terus Rani ikut keluar. Nah teh aku ikut, ya kan. Terus CU, nah kita lihat nih ya CU, aku kasih CU di sini. Aku ikut. Nah adegannya itu langsung nge-shotnya muka si Nisa. CU Nisa berbalik dan menatap Rani yang berdiri di depan rumah. Nah kamu di sini aja kalian. Di sini aja. Nah, abis itu berubah ke Aris kan. Aku kasih tanda kamera cam fokus. Karena abis fokus ke Nisa nih close up, tiba-tiba kok Aris sih. Nah, itu kenapa editingnya bisa kayak gitu? Karena si penulis skenarionya itu udah menentukan. Pokoknya abis adegan Nisa, kamu harus edit muka si Aris ya yang abis ini kayak gitu. Itu bahasa halusnya kayak. Nah, tapi kalau bahasa skenario tuh kita langsung kasih kode aja kamera cek fokus. Aris memukul di tempatnya dan tidak menatap ke arah Rani dan Nisa. Nah, kemudian Gak bisa, Teh. Aku kondisinya aku gak tenang. Kamu pernah mikirin gak sih apa yang udah kamu perbuat selama ini? Pernah mikir gak akibat dari semua perbuatan kamu? Atau kamu pikir gak akan ada yang tahu gitu? Ibu tuh sekarang pergi gara-gara kamu, Rani. Jadi yang bisa kamu lakuin berdoa. Berdoa semoga kita nemuin ibu sebelum ada hal buruk yang terjadi. Kamu sudah kembali. Jian. Kamu pikir ada sesuatu tentang diri kamu yang nggak bisa saya miliki. Meskipun kamu diam-diam balik ke Jakarta, tapi bayangan kamu masih berbau sama. Anda mau apa lagi? Saya mau uang 3 miliar saya. Sekarang. Nah, kalau ini contoh kupu-kupu malam. Jadi kalau versi BTV itu Michelle Judith, tapi versi sinetronnya itu diperankan sama Audi Marisa. Nah, jadi kita langsung build nih ya di sini. Ada INT Rumah Marsha. Jadi kan adegan awalnya itu kan establish Rumah Marsha. Makanya tadi adegan awalnya Kamu sudah kembali. Kamu sudah kembali. Nah, menampilkan Jihannya itu di Rumah Marsyanya. Kemudian ada istilah di sini interkatu. Nah, interkatu itu berarti adegannya itu di kejadian yang sama, tapi di dua tempat yang berbeda. Karena ada scene di mana Jihan lagi di rumah Marsha, kemudian ada Ardian yang di kantornya, kayak gitu. Jadi kita harus pindah-pindah nih, kasih kode interkatu, kemudian adegan selanjutnya apa, habis itu interkatu lagi. Jadi tayangan editingnya tuh langsung pindah-pindah tuh dari scene Audi Marisa, scene si Ardian. Ya, kayak gitu. Ini agak, mohon maaf ya, bentar. Kamu sudah kembali. Nah, Iya. tadi pada saat Ardian bilang kamu sudah kembali, shot adegannya itu masih di Jihan atau di Audi. Makanya aku kasih tanda OS. Jadi biar tahu kalau itu tuh hanya menampilkan suara Ardian saja karena mereka lagi adegan telepon. Nah, kemudian ada musik jreng. Itu Jihan kejut dan perlahan berdiri. Artisnya berdiri kan? Nah, dan artisnya berdiri terus ekspresinya terkejut. Nah, itu tuh semua yang dilakukan artis itu sebenarnya sesuai dengan arahan penulis. Walaupun biasanya tinggal artisnya aja yang berkreasi dengan ekspresi mereka, ataupun biasanya ada adegan yang improvisasi. Nah, jadi nggak semua yang dilakukan artis itu tanpa arahan. Jadi mereka gerak-gerak aja sembarangan itu enggak. Jadi kita udah atur, kita udah bungkus secara rapi melalui skenario itu. Nah, bentar ya. Ini. Anjir.
Kamu pikir ada sesuatu tentang diri kamu yang nggak bisa saya miliki. Meskipun kamu diam-diam balik ke Jakarta, tapi bayangan kamu masih berbau sama. Anda mau apa lagi? Saya mau uang 3 miliar saya. Sekarang. Nah, jadi kalau misalnya pindah-pindah tetap ada arahannya yaitu interkatu. Dan interkatu tapi tadi dengan catatan dilakukan di hari yang sama, kejadian yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Oke, ini mungkin hanya sebagian kecil contoh penulisan skenario ya, karena biasanya tuh satu scene itu panjang banget teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin nanti akan diteruskan sama Mas Randa atau Mas Faris ya. Kalau misalnya memang ada yang ingin bertanya ataupun mau sharing ini boleh banget. Terima kasih. Urai, makasih atas materi yang luar biasa. Boleh sambil ditutup dulu Mbak mungkin materinya atau nggak usah ditutup ya, nanti biar Santi sambil lihat-lihat. Oke, kita kasih kesempatan ya Mas Rangga ya untuk bertanya ke Mbak Urai sambil diskusi. Mungkin pasti dengan materi yang sangat menambah ilmu kita ini dalam menulis skenario. Tadi saya baca, saya lihat juga banyak kalau kita orang awam ya Mas Randa kayak, waduh ini agak lumayan ya. Nanti bisa diskusi dulu. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya secara langsung. Iya, karena untuk pertanyaan yang menarik nih bakal ada hadiah door prize spesial dari ATE. Boleh teman-teman yang mau bertanya, karena ini materi memang menarik banget nih. Jadi hal yang mungkin kita anggap, paling bikin film ini gini-gini aja. Ternyata ada hal-hal yang triknya gitu loh guys. Ternyata bikin film di balik layar. Boleh teman-teman yang mau bertanya atau masih penasaran, boleh banget. Ini ada yang bertanya nih Mbak Urai sama Mas Randa, tapi dia mau di anonim, nggak apa nanti kita di belakang. Ada 2 pertanyaan. Malu-malu nih. Nah, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara mengubah pengalaman pribadi menjadi ide cerita yang menarik? Itu yang pertama, Mbak Urai. Terus yang kedua, bagaimana cara mengembangkan ide sederhana menjadi konflik utama cerita? Wah, nih yang menanya juga keren juga nih. Terima kasih yang bertanya anonim. Silakan Mbak Urai, mungkin langsung dijawab aja. Langsung dijawab aja ya. Terima kasih Mas Faris sudah bacain pertanyaannya. Nah, ini terima kasih ya untuk yang bertanya walaupun secara anonim, tapi pertanyaannya ini sangat luar biasa. Dan ini biasanya memang banyak yang pengen diketahui oleh banyak orang yang ingin memulai untuk menulis. Apalagi yang mau menulis dari kisah nyata ataupun pengalaman sendiri. Nah, jadi tadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana menentukan ide cerita dari pengalaman ya, membuat ide cerita dari pengalaman. Tadi seperti yang saya sampaikan di materi itu ada tips. Nah, tips Mas atau Mbak terkait untuk menentukan idenya. Kalau misalnya memang ada pengalaman yang seperti apa nih, ditelah dulu. Bisa tadi lewat me time, misalnya dipikirin dari kejadian hidupnya atau pengalaman hidupnya ini dari jalan cerita apa yang mau disampaikan. Misalnya pengalaman apa yang paling berkesan ataupun yang kira-kira bisa berpotensi untuk dikembangkan ceritanya. Nah, kalau contohnya misalnya ini kan kita nggak tahu ya pengalamannya seperti apa karena nggak ada disebutkan. Jadi misalnya pengalamannya itu misalnya ada konflik keluarga. Nah, konflik keluarga. Jadi kita tentukan satu kalimat pokok dulu. Misalnya ini hanya contoh ya, izin ya. Ini hanya contoh misalnya keluargaku hancur karena diriku. Kayak gitu. Nah, keluargaku hancur karena diriku. Nah, itu adalah satu pokok ya kalimat pokok yang membentuk satu ide cerita tapi kita masih secara umum. Kenapa? Karena tadi saya bilang, nanti kita detailkannya itu, kita kembangkannya itu di dalam premis. Nah, yang penting kita udah dapat pokoknya keluargaku hancur karena diriku. Udah dapat plot. Udah dapat satu ide ceritanya. Nah, tadi pertanyaan keduanya nyambung nih. Kan tadi udah gimana cara menentukan idenya dari pengalaman. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengembangkan ide tersebut menjadi suatu cerita, gitu kan? Misalnya ceritanya mau dibikin ke dalam bentuk novel nih. Biasanya kalau belum ke skenario pasti dia bikinnya ke novel dulu. Jadi dari ide tadi, misalnya tadi itu keluargaku hancur karena diriku. Nah, kita buat premisnya. Jadi itu bisa diceritakan akunya nih apa? Misalnya kita kasih misalnya namanya Melati misalnya. Melati seorang wanita pekerja keras yang misalnya yang
kehabisan waktunya hanya untuk bekerja dibandingkan keluarganya misalnya. Nah, kita udah dapat tuh. Nah, habis itu dari kita sambung lagi kalimatnya. Nah, Melati mempunyai keluarga yang sangat berbahagia awalnya. Karena memiliki ini dan ini nih. Nah, dilanjut tuh kalimatnya. Tapi stop dulu, jangan dilihatkan endingnya. Apalagi tuh pengalamannya ini kita nggak tahu apakah pengalamannya itu sudah selesai ataupun masih belum tahu juga endingnya seperti apa kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah dikembangkan menjadi premis, dah tinggal mulai dari awal ceritanya ya tentu diikutin premisnya. Tadi kan udah digambarkan nih si Melati pekerja keras, berarti kenalin dulu nih karakter Melatinya. Berarti udah dapat tadi tuh point of view-nya dari tokoh point of view si Melati. Berarti kita udah tentukan karakter utamanya si Melati. Jadi kita jelasin kayak Melatinya nih anak keberapa, itu biasanya kan di novel dia nama panjangnya siapa, tapi kalau misalnya mau anonim namanya diubah kayak gitu. Diubah misalnya bekerja di sini, kita kasih semuanya anonim gitu. Kita ubah-ubah aja, itu bebas karena menulis itu bebas ya. Nggak harus sesuai apapun itu sesuai dengan aslinya gitu, enggak. Jadi kita bebas berkreasi seperti itu, Mas. Gimana? Wah, keren. Semoga Jadi itu sudah menjawab ya Mas Anda. dari anonim yang pertanyaan tadi. Makasih Kak Urai. Ini ada pertanyaan lagi, boleh nggak Kak Urai? Boleh Ini banget. ini jauh-jauh nih dari Sobat ATE kita, dari kantor cabang Selong. Itu semua masuk di NTB ya, Mas Faris ya. NTB ada pertanyaan dari Kak Miratul Kaya. Katanya, selamat malam, izin bertanya Kak Urai. Izin kalau terlewat sebelumnya. Gimana awalnya bisa terjun di bidang ini? Dan bagaimana akhirnya punya channel atau link dengan orang di industri perfilman sampai akhirnya tulisannya bisa lolos untuk tayang? Jika kita penulis awam, bagaimana langkah agar bisa nanti tulisannya lolos? Apakah harus ada orang dalam katanya? Gimana tuh Kak Urai? Awalnya bisa terjun di dunia ini Kak Urai. Oke, izin menjawab ya tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Mertikaya ya dari ETB ya. Jauh banget nih. Salam kenal Kak. Dari salam. Kak Miratul Kaya. Mungkin banyak yang ingin tahu, kepo nih, kayak ih kok bisa sih gitu kan. Aku aja kayak sampai sekarang kok aku bisa ya gitu. Karena aku sampai sekarang juga kayak gak menyangka. Karena dulu tuh awalnya waktu SMA aku tuh memang hobinya nonton. Aku suka nonton sama baca. Nah, aku suka baca sama nonton, kemudian aku tertarik sama kayak yang aku ceritain kayak aku nggak suka endingnya, aku nggak suka ceritanya, ini karakternya kenapa sih dibikin kayak gini gitu kan. Nah, aku jadi kesal sendiri, terus aku kayak bertekad kenapa aku nggak nulis aja gitu kan, kenapa aku nggak bikin cerita yang lebih menarik bagi aku, yang sesuai dengan aku kayak gitu. Nah, jadi awalnya karena keinginan sendiri nih ya, pertama karena keinginan sendiri, kemudian aku mulai riset. Jadi aku riset dulu tuh Instagram, aku dari Instagram. Nah, aku riset kayak platform production house kayak Screenplay Production, MD Picture. Nah, itu sama aku cari-cari di Google juga dulu, Wikipedia zaman anak-anak SMA ya dulu ya. Pasti carinya Google. Cari Google. Nah, itu penulis yang terkenal siapa sih kayak gitu. Terus filmnya apa aja. Nah, aku dari situ. Nah, dari situ aku jadi makin penasaran. Kok orang ini bisa jadi penulis ya? Nah, sama nih kayak kok bisa nulis filmnya gitu kan. Nah, aku ikutin tuh orangnya. Nah, kebetulan ini aku sama yang aku kagumin banget itu Tisa TS. Karena tulisan-tulisan dia tuh aku dari waktu kecil aku nontonin film dia, kayak Di Sini Ada Setan, Arti Sahabat. Habis itu kayak Putih Abu-abu, Diam-diam Suka. Nah, sinetron zaman SD. Nah, itu aku suka. Terus aku tahu penulisnya Tisa, aku follow IG-nya. Nah, jadi Mami Tisa itu dulu sering banget kolaps sama platform-platform yang mengadakan kelas menulis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin terjun juga ke dunia penulisan, jadi kalau bisa sering-sering ikut kelas menulis. Nah, jadi nanti dari kelas menulis itu kita bisa menunjukkan, jadi ajang kita nih, menunjukkan kemampuan menulis kita. Karena di dalam kelas menulis itu kita dapat materi, kemudian kita diajarin cara menulis juga. Jadi bukan mesti yang udah pandai nulis gitu, enggak. Tapi kalau yang baru banget belajar nulis juga bisa. Kemudian kita biasanya akan dikasih misi. Nah, kayak aku dulu tuh dikasih misi nulis 1 novel dalam 1 bulan.
Nah, dan satu novelnya itu minimal harus di atas 10 chapter. Nah, dan satu chapter itu nggak bisa kita yang membataskan words-nya ada berapa. Jadi dulu aku ditentukan, cuman aku lupa berapa words, tapi aku ingat dulu aku dikasih case itu, disuruh nulis. Nah, nanti dari novel itu yang kita bikin, mereka akan menilai tulisan kita tuh apakah memiliki potensi untuk menjadi bisa menjadi penulis atau tidak, atau masih perlu belajar gitu. Enggak, tidak sih, semuanya pasti punya potensi. Nah, jadi apakah bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya atau perlu belajar lagi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau aku case-nya waktu itu gitu. Jadi dari tulisan aku, Mami Tisa itu suka banget dan katanya cocok banget sama tipikal penulisan dia. Nah, dari situ aku makin akrab tuh, makin engage sama Mami Tisa. Jadi aku makin sering ikut kelas-kelas dia, jadi nggak hanya satu kelas. Jadi kita nambah ilmu jangkit juga, karena biasanya narasumbernya tuh nggak hanya satu tuh, biasanya ada 2, dan biasanya mereka kolaps. Nah, jadi kita lebih banyak mendapatkan ilmu cara menulis. Karena satu penulis dengan penulis yang lainnya itu pasti memiliki cara penulisan yang berbeda. Gaya tulisannya itu pasti berbeda, nggak ada yang sama. Nah, jadi itu sangat-sangat membantu aku biar aku bisa memberikan ataupun menuangkan ke tulisan itu lebih baik lagi. Jadi ketika ada peluang, waktu itu tuh Mami Tisa tuh aku masuk ke tim penulisan dia tuh tim penulis bahagia. Nah, masuk ke situ tuh nggak gampang karena banyak banget yang mau ikut. Siapa sih yang nggak mau ikut jadi tim penulis kan? Apalagi Mami Tisa udah banyak jaringannya di screenplay sama MD. Apalagi Mami ini juga sekarang dia udah di TV ngeluarin untuk judul baru, tapi Mami Tisa direkturnya. Dan kalau mau aku, nah jadi kalau misalnya teman-teman mau join ataupun mau juga terjun di dunia penulis, harus rajin-rajin ikut kelas. Jadi nanti bisa kalau ada follow IG aku, di following aku tuh banyak banget tuh aku ikut aku follow akun platform-platform yang mengadakan kelas kreatif menulis kayak gitu. Dan di situ juga biasanya kita berkesempatan untuk mempublish tulisan kita. Seperti itu. Makin banyak orang tahu tulisan kita, makin kita yang dilirik, bukan kita yang mencari. Seperti itu. Terima kasih. Oke, betul sekali nih Kak Urai. Jadi untuk Kak Mika, jadi nanti setelah ini bisa kepoin Instagramnya Kak Urai, coba kepoin teman-temannya Kak Urai, dan tadi yang Randa tangkap itu berani coba dulu, berani coba menulis, sering-sering menulis, ikut kelas menulis, ntar orang yang mencari kita, gitu ya Kak Urai ya? Benar sekali Mas Randa. Siap. Mungkin dari Mas Faris ada pertanyaan lagi kan Mas Mas? Yang menarik nih, soalnya banyak yang personal chat nih Mbak Urai ke saya, terus juga ada yang open mic nih. Nah, ini kalau kita ada yang resen itu. Siapa yang resen tadi ya? Mbak Rifka. Tadi yang resen. Ada yang tadi ada resen tadi kayaknya boleh kedengaran? Nah ini dia Mbak Rifka, Mbak Urai. Silakan Mbak Rifka. Coba terima kasih Mbak Urai kesempatannya dan tim AT. Mungkin yang mau saya tanyakan gini Mbak Urai, apa ya? Kalau penulisnya hanya terbiasa menulis diary tanpa memahami istilah film yang dijelaskan tadi sama Mbak Urai, sejauh mana tulisan yang non teknis seperti itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah film? Mungkin itu Mbak. Ditangkap? Atas nama siapa? Rifka. Oh, Rifka. Oke. Terima kasih. Makasih Kak Rifka, pertanyaannya nih menarik. Mungkin banyak juga dari kita yang suka nulis-nulis aja gitu ya. Contohnya kayak nulis diary, terus kita nggak tahu tuh apakah tulisan kita ini bisa dipublish atau enggak. Nah, itu gimana caranya? Gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Nah, itu sebenarnya sangat sebuah peluang. Karena tadi kalau kita menulis film ataupun menulis novel itu kita perlu banyak ide cerita Kak. Dulu aja aku tuh kami itu dikejar satu hari itu harus mengirimkan 10 ide cerita. Nah, jadi kalau misalnya kakak ada kisah atau apa kakak tuangkan dalam bentuk diary, itu tuh sebenarnya bisa diajukan ke seorang penulis ataupun suatu tim penulis. Jadi nanti tinggal ceritanya itu mereka yang kemas ke dalam bentuk novel ataupun skenario. Jadi nanti makanya banyak itu novel yang kayak adapted by siapa, ataupun misalnya film by kisah siapa, story of siapa, kayak gitu. Nah, ada pun juga orang-orang yang kadang maunya anonim, nggak mau nih kayak jangan sebut nama aku ya Mbak,
cuman aku mau berbagi kisah aku, jadi tapi mohon nanti namanya disamarkan kayak gitu, itu juga bisa. Nah, jadi kalau misalnya kakak ada suatu ide cerita ataupun suatu pengalaman yang ingin diangkat, itu sebenarnya bisa menghubungi seorang penulis kayak gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa menulis skenario-nya kayak gitu. Makasih. Siap, terima kasih. Mungkin bisa hubungi Mbak Ura ya nanti. Boleh banget Mbak. Sangat terbuka. Thank you. Oke, thank you Mbak. Tadi kan sudah di juga tuh Mbak Rifka, udah kita share juga CV-nya. Di situ ada kontak Mbak Ura itu, ada kontak Siap. WA sama IG nanti bisa di. Oke, terima kasih Mbak Rifka. Terus ada yang mau open mic lagi nggak nih? Tadi ada teman saya Mas Randa, boleh. Mas Firdaus boleh katanya mau open mic, silahkan mau bertanya. Silakan Mas Firdaus. Izin Mas, Mbak, apa suara saya terdengar jelas? Aman. Jelas sekali. Oke, izin Mbak ya, saya bertanya ini terkait sebenarnya pekerjaan saya juga. Sebelumnya perkenalkan saya Firdaus, PTT Komsek dari KC Bima. Nah, yang mau saya tanya ini terkait dengan pembuatan skrip nih Mbak. Apakah kan yang tadi dijelaskan itu skripnya cukup panjang ya, ada dibagi di beberapa bab juga. Dan sebenarnya saya cukup benar-benar tertarik gimana sih caranya buat skrip yang lebih pendek dari itu, soalnya kan kalau di BPJS kan kita bikin videonya pendek-pendek ya, ngikutin tren sosial media gitu yang biasanya videonya vertikal. Nah, gimana sih cara bikin videonya itu skripnya pendek tapi tetap berkesan gitu, atau bikin ceritanya itu cerita yang bagus tetap punya kesan ke yang menonton di videonya, dan juga menonjolkan produk BPJS Kesehatan itu sendiri, tapi tidak terlalu berjualan, tidak terlalu memaksa berjualan gitu, Mbak. Okay. Mungkin sekian dari saya itu, Mbak. Semoga bisa dijawab. Baik, izin langsung menjawab aja ya. Terima kasih Mas Firdaus ya pertanyaannya. Nah ini kurang lebih sama nih kita Mas. Biasanya saya juga di kantor bikin konten, saya yang bikin skenario-nya. Nah, jadi biasanya kita konten-konten itu kan kita cuman pendek ya, karena untuk video reels biasanya tuh. Nah, nggak terlalu menjual, tapi yang penting apa yang informasi yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan sama masyarakat kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang pengen bikin skripnya pendek, kita tadi cukup tentukan ide ceritanya aja sebenarnya. Ide ceritanya aja, kayak misalnya peserta JKN menunggak ide ceritanya ya gimana kita cuman butuhnya rehab. Nah, kayak gitu kan poinnya rehab. Nah, dari rehab itu kita kembangkan. Rehabnya itu mereka seperti apa, cuman bikin skripnya pendek itu bisa didorong juga sama faktor aktor aktris nanti yang untuk bikin kontennya itu berapa orang, kita sesuaikan. Jadinya kalau misalnya semakin banyak, itu bisa skripnya jadinya pendek-pendek karena dibagi beberapa orang yang untuk mengucapkan dialognya, atau misalnya memang dialognya agak panjang tapi pemerannya sedikit kayak gitu. Jadi yang penting yang pertama itu tentang ide cerita. Jadi Mas Firdaus harus tentukan dulu ide cerita yang akan dibuat untuk kontennya itu apa. Kalau udah dapat ide, biasanya kan kita kalau bikin video edukasi JKN itu kan udah ada temanya ya. Nah, sebenarnya kalau udah ada temanya itu udah secara implisit itu menyampaikan ide cerita yang akan kita sampaikan. Nah, jadi tinggal Mas Firdaus kembangkan menjadi suatu premis. Jadi nanti ceritanya mau apa nih, misalnya BBL itu kan kita bisa pikirkan kayak misalnya tentang ibu hamil. Jadi kita bisa bikin dialog, ada ibu-ibu hamil sama suaminya yang datang ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi tentang cara. Jadi kita bisa tentukan dulu tokohnya. Nah, tadi kan premis kan ada tipsnya tuh. Kita tentukan dulu tokohnya mau dari point of view siapa, kemudian lawannya siapa aja. Nah, kalau misalnya case-nya ibu hamil, program JKN, berarti tokohnya ada lawannya dari petugas frontliner, kemudian ada peserta kayak gitu. Nah, jadi bisa singkat tuh, cuman antar peserta sama si frontlinernya aja kayak gitu. Kira-kira terjawab nggak ya Mas Firdaus atau gimana? Izin Mbak, sebenarnya terjawab banget, tapi boleh tambahin satu nggak Mbak? Oh boleh banget. Misalnya kalau dia ini bentuk kan, kalau reels itu kan bentuk kontennya kan terang gitu kan, color gradingnya kan nggak terlalu diperhatiin gitu kan biasanya. Kalau kita bikin konten yang benar-benar film gitu ya, terus benar-benar diperhatiin kayak sound desainnya, warnanya, terus dialog, pemeran dan sebagainya itu yang termasuk dalam pertimbangan film gitu lah. Kira-kira itu
itu dapat mohon maaf kayak terputus kan? Ya, kayaknya terputus ya. Iya, terputus. Iya. Nah, Kalau sekarang sudah ada lagi. Terputus barusan. Terputus ya sinyal. Kak Uray sudah join lagi kah? Oh, udah ada join lagi. Ya, lanjut Kak Uray. Maaf tadi Mas terputus, jadinya kalimat Mas Firdausnya juga terputus. Boleh saya ulang, Pak? Iya, boleh diulang lagi Mas Firdaus. Oke, intinya aja. Kira-kira kalau kita buat kontennya itu yang film banget gitu ya, itu kira-kira bagus nggak buat konten kita gitu? Atau itu malah bikin warna BPJS-nya hilang? Warna BPJS. Izin menjawab ya, Mas Firdaus. Jadi sebenarnya kalau konten itu kan kita sebagai konten kreator dibebaskan ya untuk berkreasi. Nah, tapi lihat lagi nih, apakah kontennya itu untuk membawa nama instansi atau tidak. Tapi sebenarnya kalau dibikin film banget, yang pakai skrip atau itu pasti sangat bagus dan menarik penonton. Apalagi kalau sekarang itu banyak penonton itu yang jarang baca tapi seringnya lihat yang dari video aja. Kayak gitu. Nah, semakin menarik kita membuat videonya, apalagi seperti film itu pasti makin membuat banyak peserta itu makin penasaran gitu dengan isi kontennya. Ini ceritanya tentang apa sih? Wih, keren nih BPJS ada bikin mini film kayak gitu. Nah, kayak yang kemarin tuh kalau aku sangat suka banget ada konten dari BPJS RI ya. Yang ada yang kayak musik-musik Cina, biasanya kan lagi viral tuh yang kayak CEO kayak gitu. Ada juga yang terkait yang UHC. Nah, itu kan dibikin kayak syuting film beneran. Itu sangat-sangat keren dan sangat-sangat menarik peserta, Mas. Jadi kalau misalnya memang Mas Firdaus kan apalagi di Komsek ya, sering bikin konten, kalau memang mau bikin skenario kontennya itu yang benar-benar tuh ketipe film, itu bagi aku sangat-sangat bagus, malah keren. Halo Mas. Nah, ya seperti itu Mas. Ya, terima kasih Mbak. Saya nyoba dulu deh. Ya. Siap Mas. Semangat Mas Daus. Nih Mbak Ura ini masih ada lagi yang mau bertanya langsung nih. Silahkan Mbak Natalie, ini temannya Mbak Ura ini. Silakan Mbak Natalie. Oke, terima kasih kesempatannya. Ini suara saya terdengar ya Mbak Uray? Ya, terdengar jelas Mbak. Kenapa? Oke, terima kasih. Ini banyak sekali insight baru, pelajaran-pelajaran baru dari materinya tadi ya. Yang mau saya tanyakan di sini, kebetulan saya juga suka menulis, hobi, tapi tidak kebanyakan cuma sampai di judul dan pertengahan, tidak sampai selesai. Nah, yang sering menjadi kendala adalah sudah di pertengahan cerita itu merasa ceritanya flat, diri sendiri merasa tidak menarik dengan cerita itu, kemudian bingung untuk arahnya nih kemana hingga menuju akhir dari cerita. Seperti itu ya, karena biasanya novel itu nih tarafnya masih nulis novel. Biasanya nulis novel itu dari pengalaman, dari sering membaca. Nah, tapi setelah sampai di pertengahan itu ngerasanya nge-stuck, nggak tahu nih tujuannya jadinya mau kemana ya, supaya saya mencapai ke akhir ending yang seperti ini yang sudah diatur dari awal gitu. Kira Mbak Uray sendiri selama menulis itu pernah nggak ngerasain hal yang sama? Kemudian kalau pernah, itu cara kita menyelesaikan kendala seperti itu tuh gimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Nata ya, pertanyaannya sangat-sangat menarik nih. Kita kadang burn out gitu ya, kayak aduh ceritanya nge-stuck ataupun kayak
Aku nggak tahu lagi nih harus gimana nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini aku kasih tips nih Kak Nata. Jadi tadi kan Kak Nata juga nanya apakah aku pernah merasakan itu? Sangat-sangat jelas. Karena itu sangat-sangat hal umum yang terjadi di penulis itu namanya writing block. Nah, kalau di istilah kita tuh kayak writing block kalau di penulis. Jadi kayak kita tuh langsung ke block kayak, aduh, ceritanya ngegantung nih, gak tahu mau dibawa kemana, terus mau dikembangin seperti apa, ataupun yang udah berjalan ini ketika dibaca ulang, kok biasa aja sih? Nah, kayak gitu. Nah, tipsnya adalah ini bisa dilakukan sebelum menulis. Nah, ini kalau case-nya sebelum menulis ya, Kak. Kalau sebelum menulis itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, kita buat outline ceritanya dulu. Nah, jadi kita udah tentukan kayak outline-nya ceritanya itu tentang tadi ide ceritanya apa. Jadi walaupun kakak udah dapat judul itu nggak apa-apa, dari judul ya aja itu bisa dikembangkan karena ide cerita itu bisa didapatkan dari banyak cara. Salah satunya di judul juga bisa. Ada yang judulnya itu jadi isi cerita kayak Surat Cinta untuk Starla. Nah, itu diambil dari lagu Virgon dijadikan film. Jadi judulnya juga Surat Cinta untuk Starla kayak gitu. Nah, jadi kalau udah tahu outline-nya kayak ide ceritanya apa, kita bikin tokoh-tokohnya apa. Nah, Kak Kanata bisa mulai dari karakteristik tokohnya. Ini bisa membantu kakak untuk misalnya ceritanya flat. Nah, jadi misalnya udah dapat nih karakter si A namanya ini, terus dia watak karakternya itu lucu, klingi, dan heboh, suka heboh kayak gitu. Nah, kemudian kedua misalnya si atas nama misalnya Andi. Andi ini orangnya cool, misalnya kan pendiam di kelas, nggak banyak ngomong kayak gitu. Nah, dari yang kakak udah bikin karakternya, kakak bisa mengembangkan ceritanya. Jadi kalau misalnya udah setengah jalan, dibaca ulang ada yang nggak flat, kakak bisa menambahkan ide yang dari karakter tersebut di pertengahan cerita kakak. Jadi dirombak lagi. Jadi bisa diturunkan, kayak dimasukkan, diselipkan di tengah-tengah kayak ceritanya tuh ada, misalnya kisah ini kakak bisa dibikin mereka ada love line-nya kayak gitu atau love hate relationship. Kalau misalnya case-nya romance. Kemudian kalau misalnya udah terjadi nih, kakak nggak ada bikin outline-nya. Terus karena langsung nulis-nulis aja gitu kan, langsung nulis-nulis aja, tiba-tiba nge-stuck, nggak tahu. Nah, itu perbanyaklah. Tadi kakak kan juga suka baca gitu kan, suka nonton. Nah, itu bisa sangat-sangat membantu. Jadi kita bisa baca, bisa nonton. Karena biasanya kita akan ada ide baru dari setelah menonton ataupun setelah membaca. Karena biasanya kita kadang combine dari film A ke film B, kita combine menciptakan sebuah ide baru. Endingnya tuh bisa membuka pikiran kakak gitu, kayak ending cerita ini kayak gini, ending cerita itu kayak gitu. Gimana kalau endingnya aku kreasikan seperti ini? Dan cocok nih kayaknya di cerita aku kayak gitu. Nah, jadi aku biasanya kalau misalnya udah nge-stuck, aku beneran stop tuh, nggak aku paksakan nulis lagi, Kak. Kalau misalnya kita paksakan nulis di saat kita udah nge-stuck, kita nggak bisa mikir kayak aduh, itu ceritanya tuh pasti bakalan tanda kutip kurang menarik ataupun jelek jadinya. Dan ceritanya itu jadinya nggak akan endingnya itu kadang tuh nggak akan sesuai ekspektasi kita. Nah, jadi ketika kakak ngerasa flat ataupun udah ngerasa writing block, stop dulu nulisnya, kemudian lupakan, kasih jeda dulu terkait tulisan tersebut gitu. Nah, ambil waktu untuk me time ataupun keluar dari zona penulisnya, kayak misalnya ke jalan-jalan. Kadang kalau kita jalan-jalan scroll media sosial, nah itu juga bisa merefleksikan biar ke otak kita itu jadinya bisa fresh lagi. Kemudian di saat kakak udah siap lagi menulis, udah ada dapat ide baru lanjut lagi. Yang penting jangan memaksakan ketika udah writing block. Seperti itu, Kak. Kira-kira menjawabnya nggak, Kak Nata? Oke, terima kasih Uray. Uray, kira-kira kalau misalnya di dua genre yang berbeda, dua judul yang berbeda, kemudian kita nge-stuck di satu judul ini, kemudian kita punya ide di judul lain, itu lebih baik off di dua judul itu atau melanjutkan karena ada ide baru di judul lain ya? Oh, ini kalau case-nya ada dua ya, Kak ya? Iya. Nah, kalau case-nya ada dua dan kakak udah ada ide di jalan di satu, lanjut aja. Kecuali memang dua-duanya nge-stuck ya. Nah, itu tetap harus stop. Pokoknya intinya kalau lagi nulis nge-stop, langsung stop, lupakan itu. Nah, ketika kakak ada nulis bersamaan ada dua judul,
dan satu judulnya kakak ngerti untuk alur ke depannya seperti apa, mumpung lagi ingat nih, langsung lanjutin aja. Ataupun misalnya udah nggak mood nih, gara-gara yang satunya udah ngeblok. Setidaknya yang kakak udah dapat ide itu tulis catatan aja, dikasih notes. Jadi ketika kakak udah siap nulis lagi, kakak ingat nanti ke depan yang tadi itu mau nulis apa, itu udah ada catatan notesnya. Sehingga ide yang udah muncul itu tidak terlupakan dan masih bisa digunakan. Karena kadang ide itu dia sekelibet aja lewat, tiba-tiba lupa, tadi aku mau nulis apa ya, aduh bingung, lupa gitu. Nah, jadi kalau penulis itu biasanya sering bikin notes, Kak. Nah, kayak gitu. Jadi bisa tuh dicoba bikin notes aja, kalau memang mau stop dulu dua-duanya kasih jeda, tapi kalau langsung bersemangat masih mau lanjut yang kedua, yang di judul berikutnya lanjut aja. Judul yang satunya biarin aja dulu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Oke, Mbak Natali. Kan mungkin satu kantor cabang ini bisa mampir terus nih ke Mbak Ura ya kan? Geserin, tempel terus, cari ilmunya. Kayaknya, Mas. Mas Rada, di tempat Mas Rada mau bertanya lagi mungkin sebelum kita penutupan dari Mbak Urai? Atau teman-teman mungkin ada yang mau open mic lagi bertanya sebelum kita tutup? Iya. Mau nanya dong. Ini siapa? Boleh, Mbak? Ya. Mbak Urai, apa Boleh. kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Desi. Cantik banget. Mbak Desi. Alhamdulillah, Masya Allah, amin. Bukan Faris ya, bukan Randa ya, Mbak Urai ya yang cantik. Siap, Ya, Bu. nggak usah GR. Iya, Bu. Mbak Urai mau nanya nih. Kalau misalnya kita baru belajar buat nulis, terus kan kita belum merasa pinter, terus kita ngeliat tulisan-tulisan orang, terus kita coba buat nulis sambil misalnya kita lihat, oh yang di sana bagus, kita coba tulis, ambil lihat punya orang, kita tulis. Terus ternyata setelah jadi ada orang suka, itu kita dianggap plagiat nggak sih gitu? Orang bilang, itu kok mirip kayak punya aku, akan dianggap seperti plagiat nggak kalau seperti itu? Dan cara menghindari untuk kita dianggap plagiat seperti apa, Kak? Makasih. Baik, Ibu Desi ya. Baik, Ibu Desi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik karena kalau kita nulis itu kita harus juga hati-hati ya. Karena apalagi sekarang hukum itu apa-apa orang bilang, plagiat ini nanti bisa dituntut gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk menghindari itu sebenarnya ada dua tipikal penulis nih, Bu. Jadi yang pertama, dia di bawah agensi. Kayak misalnya tim penulis, jadi dia ada yang menaungi, jadi ada badan hukumnya. Jadi kalau kita nulis tuh nanti ada, sebelum kita publish, itu pasti bakalan dicek untuk apakah ini termasuk plagiat atau tidak. Nah, jadi jangan khawatir apakah nanti bakalan dikira plagiat atau tidak. Karena sebelum nge-publish itu pasti akan diperiksa. Itu kalau misalnya di bawah penerbit. Nah, itu kalau di bawah penerbit. Tapi kalau misalnya tidak di bawah penerbit, penulis lepas gitu ya. Nah, kadang tuh memang kita biasanya suka nih lihat cerita ini, habis itu cerita B, habis itu kita bikin sendiri versi kita gitu ya. Nah, itu nggak akan dibilang plagiat di saat Ibu tidak ketiplek namanya sama, kemudian latar tempatnya sama, ataupun endingnya sama. Nah, jadi kalau misalnya memang banyak penulis baru, itu dia bakalan paraphrasing namanya. Nah, jadi udah dapat tulisannya kayak gini di novel sebelah gitu ya, terus di novel dia sendiri kalimat intinya tuh sama, cuman beda bahasanya. Nah, itu nggak masalah, Ibu. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang kita udah juga bebas ya, kalau misalnya ada tulisan mau viralin di TikTok, di X, ataupun misalnya di platform blog atau apa, nulis di mana aja tuh udah bisa, dan itu juga berpotensi bakalan viral. Nah, jadi kalau misalnya viral tuh kita bisa wanti-wanti tuh kayak, aduh, aku kena dibilang plagiat atau enggak ya. Nah, kita tinggal bersiap aja kalau misalnya memang dibilang plagiat, kita juga bisa membuktikan, karena kalau plagiat itu dia yang ketiplek sama. Jadi dalam penulisan itu juga ada aturannya, jadi nanti bisa di cross check. Kalau misalnya hanya mengambil beberapa ide dari cerita yang lain, itu sebenarnya nggak masalah. Karena kami dari pengalaman saya sendiri sebagai penulis skenario, kami juga riset dari banyak film, Ibu. Contohnya kayak Ipar Adalah Maut the series itu kan tentang perselingkuhan ya, apalagi sekarang banyak sekali perselingkuhan. Sebelumnya juga yang untuk Layangan Putus, nah itu kan banyak dibilang plagiatnya The World of Marriage yang dari Korea, drakor. Nah, itu kan memang banyak tuh yang bilang plagiat. Nah, itu kita tinggal ya kalau plagiat ya sama persis dong gitu kan. Nah, kalau misalnya kita berani publish film baru tapi kisahnya sama, itu nggak masalah, karena memang kita memerlukan
peniruan itu secara implisit ataupun eksplisit untuk ide cerita kita sendiri. Jadi kami yang udah lagi nulis pun tetap melakukan riset. Nah, jadi nggak hanya mengeluarkan ide yang dari kepala kita sendiri tuh enggak. Itu enggak. Kita riset dulu, nonton dulu film yang lain yang kisahnya sama, terus kita bikin sendiri. Kayak gitu, Ibu. Oh, jadi kalau misalnya bikin cerita CEO yang menyamar itu nggak akan plagiat ya, yang penting namanya beda gitu ya, Kak. Ya, dan Baik, nggak makasih sama Kak persis Uray. kalimatnya gitu. Ya, makasih ya, Kak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaan. Nah, karena ini sudah waktunya 90 menit lebih nih kayaknya Mbak Uray, tapi sepertinya banyak teman-teman juga yang masih kepo bertanya, mungkin nanti bisa langsung kontak Mbak Uray, itu ada di CV-nya, bisa IG, bisa WA, nanti bisa kontak langsung. Nanti sebelum kita persiapan foto bersama, mungkin ada insight yang bisa diberikan untuk kita nih Mbak Uray sebagai penulis diary mungkin, ataupun yang masih belum pengen menulis tapi karena melihat Mbak Uray, kita mau mencoba-coba nih apa sih kira-kira insight yang bisa kami terima dari kesimpulan dari Mbak Uray. Silakan Mbak Uray. Baik, Mas Faris. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah join di kelas malam ini. Gak nyangka banget kayak udah di ending pun masih 20-an ya yang masih join. Berarti kan banyak nih yang mungkin pengen juga ikut nulis, ataupun baru belajar pengen nulis, ataupun pengen dapat kayak semangat untuk menulis kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman masuk mungkin sebagai sharing aja ya. Kalau misalnya kita ada kemauan itu, kalau bisa lakukanlah, gitu. Dicobalah, yakinlah. Karena kalau kita sendiri nggak yakin, nggak mencoba, dan nggak melakukan apa yang kita inginkan, sampai kapanpun kita tetap akan berada di tempat itu. Nah, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani untuk mencoba hal baru, yang barangkali hal baru tersebut itu baik untuk kita. Baik untuk karir kita ke depannya, yang selama ini kita nggak pernah bayangkan. Kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang suka nulis, walaupun nulisnya mulai dari nulis diary ataupun sekedar nulis notes di save message ya, misalnya di tele, tiba-tiba lagi nge-stuck ngerjain kerjaan, tiba-tiba ada terbesit aku pengen nulis ini, tapi enggak tapi udah dapat nih ide cerita, tulis aja di save message. Ya gitu. Kalau misalnya ya ada yang hobi nulis diary, kayak keseharian seperti apa, ya mana tahu kehidupan yang kita jalani ini kehidupan yang diinginkan oleh orang lain, ataupun kehidupan yang bisa menjadi inspirasi pembelajaran bagi orang lain. Nah, kita nggak tahu itu. Nah, jadi apapun itu, kerjakanlah, lakukanlah, cobalah, kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya, Mas. Terima kasih. Wah, menarik sekali Mbak Uray atas insight-nya. Nah, itu coba dulu ya Mas Randa ya, kalau belum bisa nulis, yang penting tulis-tulis dulu aja di diary. Mungkin ada tambahan mungkin dari Mas Randa atau gimana, Mas? Sebelum kita foto bersama? Ya, pokoknya untuk teman-teman semua yang karena kita keterbatasan waktu, boleh banget follow Instagram Kak Uray, barusan Randa udah follow. Jadi nanti bisa ya Kak Uray, kita DM, maksudnya teman-teman yang belum sempat bertanya di sini, langsung bertanya ke Kak Uray yang langsung kayak gitu. Dan jangan lupa tadi ada film yang mau akan tanya ya Kak Uray, Keluarga yang Tidak Dirindukan ya tadi ya? Ya, Keluarga yang Tidak Dirindukan, jangan lupa kalau ada televisi nonton di MGTV, kalau ada Netflix nonton di Netflix. Nanti rencana tayangnya itu masih belum fix. Aku kasih bocoran infonya tuh tanggal 12. Tapi nanti kalau misalnya aja di IG aku, biasanya aku juga promosiin tuh di IG. Karena pemainnya Arbani keren. Itu nanti selagi nunggu waktu buka puasa nonton itu kan. Mumpung bulan Ramadan kayak gitu. Oke. Satu lagi bocoran. Ya. Nah, Ipar adalah seriesnya ini infonya akan ada prequel season 2. Jadi bersiap-siap untuk nulis lagi ya sama si Rani gitu. Jadi kalau yang suka Ipar adalah ya season 2-nya. Tapi masih tetapkah pemainnya si Davina Karamoy masih? Nah, kalau yang untuk series tuh udah ganti, Mas. Jadi kan kalau untuk versi lagi ya. Michelle Judith, kalau pemain Raninya siapa tuh Davina Karamoy. Tapi kalau untuk seriesnya itu misalnya berubah jadi Tajana Sapira. Kalau untuk untuk Raninya tuh Nicole. Nah, jadi tapi greget
Greget parah sih, sama aja modelannya. Greget parah sama. Sama Malah aja ya. seriesnya itu lebih detail persingkuhannya tuh seperti apa. Bukan Netflixnya Mas Randa, ada tuh di Netflix. Siap. Dulu di Tarik Netflix dikit ada yang nontonnya guys. makanya tadi dikasih bocorannya dikit kan yang adegan tajananya gitu. Oke, siap. Terima Siap. kasih Mbak Urai, Mas Randa. Benar. Oke, sebelum ini kita foto bersama dulu Mas Randa. Mungkin teman-teman juga Oh iya, boleh. yang masih join bisa open kamera biar ketemu langsung wajahnya, boleh open kamera. Nanti dihitung sama Mas Randa ya untuk fotonya ya. Iya. Oke, Pak Ya. Surya. Jadi kita ya Mas. Udah boleh dong open semuanya. Mas Surya. Oke. Udah hitung, Mas Faris bantu capture boleh ya. Oke, saya Oh, capture ada ya. Pak Zaipan. Halo Pak Zaipan di Bengkulu. Yang sering banget matengin ATE. Halo Pak Jadi Zaipan. ada berapa nih? 1, 2, 8. Ada 9 sekarang, 10 tambah terus, oke. Mas Tidak boleh ada tambah lagi. sebelum ending. Oh, silakan Mbak. Sebelumnya Apa lagi? aku pribadi sangat-sangat berterima kasih ya kepada tamumu yang udah memfasilitasi aku sebagai pemateri ya materi hari ini. Terus terima kasih juga untuk teman-teman KC Pontianak yang ikut support dan join juga di kanal ini, kepada Bapak Ibu dan teman kakak Abbas dan seluruh cabang yang berkenan bergabung di kelas ini. Saya sangat berterima kasih dan semoga kita ada waktu lagi untuk bertemu di kelas berikutnya dalam kegiatan seperti ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita itu 1 sampai 3 ya, Mas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Urai atas insight-nya malam ini udah sharing sama kita. Bapak Ibu juga, Mas Randa. Nanti bisa kontak Mbak Urai untuk lebih lanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, salam dari waktu Indonesia Timur, Jayapura. Dadah Kak Urai, keren banget ya, sampai ketemu lagi. Dadah Mas Faris semuanya. Kita Assalamualaikum. tutup ya. Ya, Ya. salam. Terima kasih. Wah, Jenderal Teddy nonton.